Apakah kesalahan yang sama akan terulang lagi di kehidupan ini? Saudara Feng, saudara Lu selalu menyebutmu kepadaku. Hari ini pertama kalinya kita bertemu. Aku akan bersulang denganmu dengan 3 gelas anggur nanti. Dari kalimat ini, Feng Yu tahu bahwa Niu Meng agak munafik. Jika Tuan Lu memang sering menyebut-nyebut Feng Yu kepada Niu Meng seharusnya tahu bahwa Feng Yu tidak suka minum dan tidak pernah berkompetisi minum dengan orang lain. Saat itu, Tuan Lu berkata sambil tersenyum, saudara Niu, saudara Feng tidak pandai minum. Saya akan minum bersamamu nanti. Pria mana yang tidak bisa minum? Kata Niu Meng, dan sengaja melirik Feng Yu, yang membuat Feng Yu semakin tidak nyaman. Apakah saya memprovokasi Anda? Kalau bukan karena Tuan Lu, Feng Yu pasti sudah berbalik dan pergi. Dia tidak tertarik bertemu seseorang yang mengandalkan pengaruh ayahnya. Jadi, kalau tidak bisa minum, berarti bukan pahlawan? Sejak kapan kepahlawanan diukur dari seberapa banyak minum? Apa kau pikir kau bandit dari desa pegunungan? Tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa kualitas prajurit Tiongkok semakin buruk dari generasi ke generasi, dan reputasi baik mereka telah dirusak oleh orang-orang ini. Mengzi, minta maaf. Tegur Tuan Lu. Kakak Lu, apa maksudmu aku harus minta maaf? Tanya Niu Meng dengan nada tidak setuju. Mengzi, jika kau masih menganggapku saudaramu, segera minta maaf, kalau tidak, pergilah, kata Lu Xiao tegas. Niu Meng menatap Tuan Lu dengan heran, lalu menatap Feng Yu. Ia tidak mengerti mengapa Tuan Lu begitu menghargai Feng Yu. Bukankah dia hanya seorang pengusaha? Namun dia tidak berani menolak bantuan Tuan Muda Lu, dan berkata kepada Feng Yu dengan enggan, maaf, saya akan minum segelas anggur nanti. Saat mengatakan ini, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Dia tahu Feng Yu tidak pandai minum, tapi dia sengaja menggunakan minum sebagai permintaan maaf. Apakah ini permintaan maaf? Tuan Muda Lu berbalik dan menepuk lengan Feng Yu, saudara Feng, jangan pedulikan itu. Mengzi memang seperti itu. Dia tidak punya niat buruk. Feng Yu mencibir dalam hati. Itu belum tentu benar, kan? Seluruh keluarga mereka, semuanya orang seperti itu. Selama makan, Feng Yu tidak banyak bicara. Lu Xiao sangat malu dan terus mencari topik untuk menghidupkan suasana. Namun, Niu Meng sangat aktif dan sesekali menatap Feng Yu dengan ekspresi puas di wajahnya. Setelah makan malam, Niu Meng menyarankan untuk pergi karaoke, katanya ada berkaraoke baru dengan ruangan privat yang sangat seru. Namun, entah mereka pergi karaoke atau ingin merasakan sesuatu yang benar-benar seru, masih belum bisa dipastikan. Silakan saja, aku tidak tertarik. Feng Yu berdiri dan bersiap untuk pergi. Setelah itu, dia akan bicara dengan Tuan Lu sendirian nanti. Apa? Kau tidak menghargaiku? Kata Niu Meng dengan kesal. Kau pikir kau siapa? Aku harus memberimu muka. Feng Yu berbalik dan menatap Niu Meng, lalu berkata. Wajah Niu Meng berubah, dan dia berdiri, membanting meja dan berteriak, brengsek, Feng Yu, apa kau mencari kematian? Feng Yu tak perlu bicara lagi. Mei Zigao bergegas masuk dari luar pintu dan berdiri di samping Feng Yu. Bos, ada yang membuat masalah? Aku akan menelepon mereka. Ada sebuah mobil di lantai bawah dengan beberapa saudara di dalamnya. Saat mereka tidak di Harbin, Feng Yu terbiasa ditemani beberapa pengawal. Niu Meng memandang Mei Zigao seorang prajurit. Saya hanya seorang pengemudi, kata Mei Zigao ringan. Saudara Feng, Mengzi, jika kalian masih menganggapku sebagai saudara kalian, duduklah. Wajah Lu Xiao muram. Ia tahu Niu Meng impulsif, tetapi ia telah berhubungan dengan Feng Yu selama lebih dari 1 atau 2 tahun, dan ia sangat tenang. Apa yang terjadi hari ini? Apakah ia tidak cocok dengan Niu Meng? Saat itu, pengawal Feng Yu datang dan memukuli Niu Meng. Dialah yang menyelenggarakan perjamuan hari ini. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada teman-temannya nanti? Saudara Lu, saya mengundangnya bernyanyi dengan niat baik. Apakah saya salah? Niu Meng menatap Tuan Lu. Mengzi, kembalilah dulu. Aku akan mentraktirmu minum nanti. Niu Meng menatap Lu Xiao dengan heran. Apa maksudmu? Kau mengusirku hanya demi seorang pengusaha? Melihat Tuan Muda Lu tidak berniat mengubah pikirannya, Niu Meng mendengus dingin dan pergi dengan mantelnya. Namun, saat melewati Feng Yu, ia masih melihat kebencian di matanya. Setelah Niu Meng pergi, Mei Zigao keluar lagi dan menutup pintu. Kak Feng, apakah kalian sudah saling kenal sebelumnya? Apakah kalian pernah punya konflik? Tidak, kata Feng Yu tenang. Kalau bukan karena menyelamatkanmu, aku pasti sudah memperhatikannya. Namun, ketika mereka berdua berselisih, Tuan Muda Lu mendukung Feng Yu, yang membuat Feng Yu sangat puas. Jika Tuan Muda Lu ingin bernyanyi bersama Niu Meng dan mengabaikan Feng Yu, maka Feng Yu tidak akan memedulikannya lagi. Ada terlalu banyak orang generasi kedua. Jika dia tidak bisa berteman dengan yang ini, tidak bisakah dia berteman dengan yang lain? Lagi pula, Feng Yu tidak lagi membutuhkan orang-orang generasi kedua ini untuk membantunya.
Tuan Muda Lu juga tahu bahwa Feng Yu telah bertemu dan berbicara dengan kepala desainer dan Zhu Tiewan. Bagaimana mungkin seseorang seperti Niu Meng bisa dibandingkan dengan statusnya? Ayah Niu Meng hanyalah seorang mayor jenderal. Di daerah, ia hanya seorang kader tingkat biro. Kali ini ia pergi ke daerah, tetapi ia adalah sekretaris partai daerah. Dalam 10 tahun paling lama, ia bisa menjadi kader tingkat biro. Jika Niu Meng saja tidak pandai menangani berbagai hal, apakah ia pantas disebut saudara dengan latar belakangnya? Namun, sehebat apapun Niu Meng dalam menangani berbagai hal, ia tetap tidak memiliki bobot seberat Feng Yu di hatinya. Baiklah, aku tidak akan mengundangnya saat kita minum-minum nanti. Kita bertemu hari ini hanya kebetulan, aku tidak sengaja mengundangnya. Dia pemarah, jadi jangan ganggu dia, kata Tuan Muda Lu. Dia tidak menyangka Niu Meng akan begitu tidak bijaksana. Tuan Lu, sebagai saudaramu, aku sarankan kau untuk mengurangi kontak dengannya. Orang seperti dia mungkin akan mudah menyusahkanmu di masa depan, kata Feng Yu serius. Hahaha, saudara Feng, aku akan segera pergi ke Tenggara untuk bekerja. Bahkan jika dia ingin minum denganku, aku tidak punya waktu. Ketika aku sampai di sana, aku tidak akan sesantai sekarang, kata Tuan Muda Lu dengan nada tidak setuju. Ia mengira Feng Yu berkata begitu karena ia membenci Niu Meng. Feng Yu berpikir, bagaimana jika dia kebetulan pergi ke Tenggara? Sayang sekali Feng Yu tidak bisa memberitahu Niu Meng orang seperti apa ayahnya sekarang. Kalau tidak, semuanya akan jauh lebih mudah dipecahkan. Saudara Feng, bisakah kau membantuku saat aku sampai di Tenggara? Inilah alasan Tuan Lu mengundang Feng Yu makan malam. Ia ingin Feng Yu membantunya meningkatkan prestasi politiknya. Alasan mengapa pejabat generasi kedua dipromosikan dengan cepat adalah karena mereka dapat membawa proyek dan dana, serta memiliki koneksi yang luas, sehingga mereka dapat menemukan orang yang dapat membantu mereka mencapai prestasi politik. Tentu saja, prestasi yang mereka raih tidak dapat direbut atau dibayangi oleh orang lain, sehingga mereka dipromosikan dengan cepat. Para pemimpin generasi kedua ini, yang dipengaruhi oleh ajaran dan tindakan keluarga mereka, setidaknya secara teori, memiliki pengetahuan dasar. Namun, setelah dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, banyak dari mereka gagal beradaptasi dengan lingkungan setempat dan akhirnya menjadi orang biasa. Ketika Tuan Muda Lu menjabat di wilayah Tenggara, ia tentu saja membawa proyek dan dana, tetapi ia merasa itu belum cukup. Proyek dan dana tersebut dapat menjamin promosinya menjadi wakil wali kota setelah menjabat sebagai sekretaris partai daerah selama 1 periode, tetapi ia merasa masa jabatan 5 tahun terlalu lambat. Generasi kedua ini semuanya arogan dan merasa bakat mereka sudah cukup untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Tentu saja, mereka tidak ingin dipromosikan terlalu lambat, meskipun itu akan sangat stabil. Tuan Lu, di mana Anda akan bekerja di Tenggara? Saya akan menjadi pejabat tinggi di Pucheng, Jianzhou. Tuan Muda Lu mengatakannya dengan nada bangga. Menjadi pejabat tinggi bagi seseorang seusianya adalah hal yang langka, bahkan mungkin unik. Selamat. Feng Yu mengangkat alisnya. Ternyata itu Jianzhou, kantor pusat perusahaan Nanfu. Perusahaan Nanfu adalah perusahaan yang selalu didambakan Feng Yu. Di kehidupan sebelumnya, perusahaan ini dikuasai oleh modal asing melalui operasi modal. Perusahaan milik negara yang awalnya baik akhirnya menjadi perusahaan yang dikuasai asing, dan citra nasionalnya pun berubah total. Tentu saja, isu utamanya adalah kebijakan yang tragis. Menanggapi seruan pemerintah untuk menarik investasi asing, perusahaan Nanfu tidak kekurangan dana pada saat perusahaan patungan tersebut. Bahkan jika ingin memperluas produksi, banyak bank yang bersedia memberikan pinjaman. Namun, untuk menarik investasi asing, pemerintah menjual saham perusahaan Nanfu kepada perusahaan lain untuk perusahaan patungan. Hal ini akhirnya memungkinkan Morgan Stanley, raksasa modal, untuk memanfaatkan situasi tersebut. Mereka mengakuisisi saham Nanfu yang dimiliki perusahaan lain, kemudian mengemas saham yang ada dan menjualnya kepada Geely, pesaing terbesar Nanfu. Karena Tuan Muda Lu pergi bekerja di Jianzhou, Feng Yu harus mengambil alih Nanfu. Di tangannya, Nanfu akan jauh lebih baik daripada di tangan orang asing. Pertama-tama, kita harus mendorong Tuan Muda Lu. Setidaknya biarkan dia menjadi wakil Jianzhou, agar dia bisa bersuara. Jika dia masih di Pucheng, bantuan yang bisa dia berikan akan terbatas. Tuan Lu, bagaimana kalau saya meminta perusahaan mesin Harbin untuk berinvestasi di pabrik cabang sepeda motor di Pucheng Anda? Jianzhou terletak di persimpangan 3 provinsi. Membangun pabrik di sana dapat menjangkau ketiga provinsi tersebut. Perusahaan mesin Harbin awalnya sedang mencari lokasi, jadi ini bisa dianggap sebagai satu batu untuk 2 tujuan sekaligus. Tuan Muda Lu sangat gembira apakah itu sepeda motor merek Songjiang? Terima kasih banyak, Saudara Feng. Jika saya bisa menarik investasi dari merek besar seperti sepeda motor Songjiang setelah saya turun, itu akan sangat membantu saya. Namun, Tuan Muda Lu ragu-ragu dan bertanya, Saudara Feng, bisakah kita membangun pabrik sepeda motor saja? Tidak bisakah Songjiang Automobil membangun pabrik cabang di tempat saya? Tuan Lu, pertama-tama,
Investasi di pabrik mobil jauh lebih besar. Uang bukanlah masalah besar, tetapi pasar mobil domestik baru saja mulai pulih, tetapi belum berkembang pesat. Sebagian besar pasar mobil di Tenggara dikuasai oleh SAIC. Kami perlahan-lahan menguasai pasar, tetapi potensi pasarnya terbatas untuk saat ini. Baiklah, berapa lama Anda berencana bekerja di Jiangsu? Jika Anda berencana bekerja di sana lebih dari 10 tahun, bahkan jika saya merugi selama 3 hingga 5 tahun, saya akan tetap membangun pabrik cabang di Jiangsu, kata Feng Yu dengan bangga. Ia tahu bahwa para pejabat generasi kedua ini semuanya telah melewati celah. Misalnya, Lu Xiao pernah meniti karir hingga mencapai jabatan direktur di sebuah kementerian, lalu dipromosikan menjadi wakil direktur di pemerintahan daerah, dan kemudian kembali lagi ke kementerian. Ketika ia dipindahkan ke pemerintahan daerah lagi, ia dipromosikan menjadi direktur. Yang lain hanya dapat menaiki satu anak tangga dalam satu waktu, tetapi mereka memiliki banyak anak tangga di sekitar mereka untuk dipilih, sehingga kecepatan memanjat mereka secara alami lebih cepat daripada orang biasa. Saudara Feng, pabrik sepeda motor itu hebat, hebat. Tuan muda Lu tersenyum canggung. Dia jelas tidak berani berjanji seperti itu. Jika ada lowongan di sana, bukankah dia akan memperjuangkannya? Hanya dengan terus maju selangkah demi selangkah Anda dapat mencapai posisi tertinggi. Tuan Lu, sebagai saudara, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan. Pertama-tama, Anda tidak kekurangan uang. Jadi kapanpun Anda berada, jangan pernah meminta uang. Tentu saja. Meskipun aku sudah mentransfer saham yang kau berikan kepadaku kepada suami sepupuku, dia tidak akan menolak memberiku uang ketika aku membutuhkannya. Kedua, nafsu itu pedang bermata dua. Tuan muda Lu sudah bermain-main selama bertahun-tahun dan sekarang sudah menikah. Sudah waktunya untuk berumah tangga. Aku mengerti kalau kau hanya menggoda, tapi jangan sampai terlibat emosi, dan jangan sakiti keluargamu. Aku tahu itu. Kali ini, aku berinisiatif untuk meminta izin pergi ke daerah setempat. Aku juga ingin melakukan sesuatu. Sebenarnya, aku bosan dengan mainan-mainan itu, kata Tuan Lu serius. Ketiga, kepribadian Tuan muda Lu adalah ia pandai berteman dan merupakan orang yang adil. Dulu ini hal yang baik, tetapi sekarang jelas bukan hal yang baik. Kau punya banyak teman, artinya kau punya berbagai macam orang. Jika mereka mendapat masalah, kau pasti ingin membantu mereka. Lalu, ada kemungkinan besar kau sendiri yang akan terseret ke dalamnya. Tuan muda Lu sedikit mengernyit. Kakak Feng, bukankah itu agak berlebihan? Aku hanya punya teman baik. Kalau aku tidak membantu saat teman-temanku kesulitan, aku ini orang seperti apa? Kalau bantuannya kecil, tentu saja tidak ada salahnya kamu mengulurkan tangan. Tapi kamu terlalu saleh. Selama ada yang datang kepadamu, kamu akan membantunya. Terlepas dari apakah mereka benar atau salah, selalu berusaha memberi mereka kesempatan. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa beberapa kesalahan berdasarkan prinsip tidak bisa dimaafkan? Tidak ada yang sempurna. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Sahabat adalah seseorang yang mengulurkan tangan di saat kritis. Kalau kau tidak mengulurkan tangan saat ini, sahabat macam apa kau ini? Balas Lu Xiao dengan nada tidak puas. Kepribadian Tuan Lu memang pantas untuk dijadikan teman. Tapi kepribadian seperti itu jelas tidak cocok untuk menjadi pejabat. Tuan Lu, jangan lupakan identitas Anda. Anda ingin meraih hal-hal hebat di masa depan. Tetapi beberapa teman hanya bisa menjatuhkan Anda. Jagalah mereka dengan baik. Menolong teman ada batasnya. Segala sesuatu harus didasarkan pada kepentingan negara terlebih dahulu. Kaulah yang mengatakan ini. Tentu saja, kepentingan nasional diutamakan. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti ini? Aku juga anggota partai. Tuan Lu mencibir. Feng Yu berpikir, seandainya kau berpikir seperti ini di kehidupanmu sebelumnya, kau tidak akan terpuruk dan menjadi salah satu talenta generasi kedua yang paling tidak berhasil. Kuharap kau tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kehidupan ini. Tuan Lu, senang Anda mengerti. Satu hal lagi, beberapa orang memang tidak pantas berteman. Apalagi karena Anda bekerja di Provinsi Tenggara, sebaiknya jangan berteman dengan orang yang terlalu berpengaruh di Provinsi Tenggara. Dari zaman dahulu hingga sekarang, mereka yang terlalu pandai berteman tidak akan pernah berakhir baik. Oke, kenapa kamu bertingkah agak aneh hari ini? Seolah-olah aku pergi ke tempat berbahaya untuk bekerja di Jiangsu, kata Tuan Lu sambil tersenyum. Feng Yu menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa dia katakan sekarang. Entah itu keluarga Niu Meng atau keluarga pemuda kaya yang berbisnis di Tenggara, serangkaian orang akan terlibat di masa depan. Sungguh menyakitkan menyimpan rahasia yang tidak bisa diceritakan. Pada awal bulan Maret, T.N. Lu telah pergi ke Jiangsu untuk menduduki jabatannya, dan Feng Yu terbang dari Hong Kong ke New York, seminggu lebih awal dari rencana awalnya, karena Feng Yu diberitahu bahwa Empire State Building tersedia untuk diperdagangkan. Feng Yu tidak tahu bagaimana Yoka Hideki berhasil meyakinkan Nakahara Yoshiko untuk menjual sahamnya di Empire State Building kepadanya. Namun,
Kameda Masao memberitahu Feng Yu bahwa Yoka Hideki telah membayar harga banyak properti di Eropa dan Amerika Serikat, yang secara resmi memutuskan hubungan dengan Nakahara Yoshiko. Sejak saat itu, Nakahara Yoshiko tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga Yokai, dan ia mendapatkan sebagian besar aset yang diinginkannya. Ia menjual propertinya di Amerika Serikat dan kembali ke Prancis untuk menetap. Properti di sana cukup baginya dan suaminya untuk hidup mewah. Dengan dukungan Yoshiko Nakahara, Donald Trump secara resmi mengusir 2 penyewa lama dari Empire State Building dan mengambil kembali semua kekuasaan Empire State Building. Meskipun Donald menggunakan beberapa cara yang tidak konvensional, seperti bergabung dengan penyewa lain untuk memaksa istana dan menyiramkan air kotor kedua penyewa jangka panjang, pada akhirnya, setelah Nakahara Yoshiko membayar sejumlah uang, kedua penyewa jangka panjang tersebut menyerahkan hak sewa jangka panjang mereka ke Empire State Building dan pergi sepenuhnya. Gedung Empire State bukan lagi gedung tertinggi di Amerika Serikat, dan makna simbolisnya telah memudar. Lebih lanjut, Nakahara dan Donald telah berkoalisi dengan semua penyewa untuk menuntut renovasi gedung Empire State, dan membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan. Tentu saja, mereka tidak bersedia melakukannya, karena industri properti sedang tidak baik saat ini. Hasil akhirnya membuat Feng Yu sangat puas. Semua hak atas gedung Empire State diambil kembali. Setelah ia membeli dan merenovasinya, ia pasti tidak akan rugi. Gedung Empire State bernilai 100 juta. Karena Donald ingin mempertahankan 5% sahamnya, Feng Yu membayarnya 45 juta, ditambah pinjaman 50 juta, dan membayar 40 juta lagi untuk membeli sisa 50% saham dari perusahaan milik Nakahara Yoshiko dan Yoka Hideki. Feng Yu menjual beberapa saham dan berhasil mengumpulkan 200 juta. Jika ia menjual saham-saham ini sebelum tahun baru, ia akan kehilangan hampir 20 juta. Ia membayar kembali Guangzheng dan mentransfer sisa uangnya ke rekening pribadinya. Sepertinya ia juga harus membeli rumah di New York. Awalnya, perusahaan pengelola Empire State Building dimiliki oleh Donald. Kini, perusahaan tersebut telah resmi berganti nama menjadi Feng Yu Empire State Building Management Company. Perwakilan hukumnya adalah Feng Yu, yang memegang 60% saham. Kirilenko membayar sejumlah uang kepada Feng Yu dan memegang 35% saham. Donald memegang 5% saham. Berdasarkan perjanjian, Donald akan mengelola gedung Empire State secara gratis selama 5 tahun, sehingga Feng Yu tidak perlu repot-repot mengurusnya sendiri. Setelah Feng Yu mengambil alih gedung Empire State, satu-satunya keputusannya adalah mengumpulkan sejumlah besar uang untuk merenovasi seluruh gedung. Syaratnya adalah menjadikan gedung Empire State sebagai gedung perkantoran yang paling nyaman. Donald juga menggunakan uang pinjaman Feng Yu dan hasil penjualan saham Empire State Building untuk tidak hanya membeli gedung 40 yang telah lama ia amati, tetapi juga membeli hotel besar lainnya. Donald juga berencana mengganti nama hotel ini menjadi Trump Hotel. Tentu saja, Feng Yu juga menaati perjanjian tersebut dan memberikan sebagian saham Six Sense Company kepada kedua putra Yoka Hideki. Hal ini meningkatkan nilai saham yang semula dijanjikan sebesar 10 juta menjadi 13 juta untuk masing-masing. Ia pun tidak rugi. Membeli saham Empire State Building milik Nakahara Yoshiko dan Yoka Hideki membuatnya mendapatkan potongan sebesar 10 juta. Selain itu, dengan sedikit uang ini, Feng Yu dapat memiliki Empire State Building di tangannya dan menemukan 2 bakat manajemen yang sangat baik untuk Six Sense Company. Jadi Feng Yu sangat bersedia melakukannya. Semangat, Feng. Aku nggak nyangka kalau Empire State Building bakal dibeli sama kita, kata Kirilenko penuh semangat. Hahaha, meskipun harganya agak mahal, Donald bilang setelah gedung Empire State direnovasi, sewanya juga akan naik. Kurang dari 2 tahun lagi, biaya renovasinya akan balik modal. Feng Yu menyesap sedikit, meletakkan gelasnya, dan memperhatikan Kirilenko dengan penuh semangat meneguk habis minuman itu sekaligus. Di Amerika Serikat, sewa tidak dapat dinaikkan sesuka hati. Menurut peraturan, kenaikan tahunan tidak boleh melebihi batas maksimum. Untungnya, nilai taksiran keseluruhan gedung Empire State telah meningkat pesat, yang mengakibatkan peningkatan batas ini secara signifikan. Gedung Empire State sebelumnya memiliki beberapa ruang kosong dan belum sepenuhnya tersewa. Setelah berita renovasi gedung Empire State tersebar, banyak perusahaan menghubungi Donald dan menyatakan minat mereka untuk menyewanya. Perekonomian AS sedang booming, dan banyak perusahaan ingin membangun bisnis di New York, pusat ekonomi negara tersebut. Menara kembar terlalu mahal untuk disewa, dan gedung-gedung perkantoran lainnya agak kumuh. Gedung Empire State, dengan harga terjangkau dan kondisinya yang baru direnovasi, menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan. Bahkan beberapa penyewa yang awalnya tinggal di Menara Kembar World Trade Center berencana untuk menyewa kantor di sini setelah gedung Empire State direnovasi, karena akan lebih hemat biaya. Berdiri di lantai teratas gedung Empire State, Anda bisa melihat banyak tempat di New York. Rasanya luar biasa. Kirilenko tampak mabuk. Feng Yu menyipitkan mata ke arah Kirilenko. Sial, rasanya enak sekali, ya? Kamu tidak kena angin kencang. Feng Yu memang pernah ke sana sebelumnya, tapi hari itu anginnya kencang sekali.
Di darat, ia tidak terlalu merasakan angin. Tapi observasi di lantai paling atas membuat Feng Yu sadar sekali dan untuk selamanya bahwa film itu bohong. Berdiri di atas gedung seperti ini, di tengah angin, kau bahkan tidak bisa membuka mata. Baiklah, kantor di lantai atas sekarang milik perusahaanmu. Silakan naik ke sana dan hirup udara segar kalau kamu tidak ada kerjaan. Kalau kamu tidak takut tertiup angin kencang sampai mati, pergilah saja ke sana setiap hari dan kamu bahkan mungkin bisa minum cukup banyak angin barat laut. Hei, bagaimana kau bisa membuat mereka menjual semua saham Empire State Building kepadamu? Kirilenko masih tidak mengerti. Ia telah meminta seseorang untuk menghubungi Nakahara Yoshiko dan keluarga Yokai, tetapi pihak lain menolak untuk menjualnya. Feng Yu menceritakan situasi keluarganya kepada Yokai Hideki. Ia membayar sejumlah saham sebagai imbalan atas hak membeli Empire State Building. Tentu saja, Feng Yu harus mengagumi Yokai Hideki. Si tua bangka ini selalu punya rencana cadangan. Mungkin inilah yang diinginkan Yokai Hideki. Kalau tidak, bagaimana mungkin Nakahara Kiko setuju menjual Empire State Building kepada Feng Yu dalam waktu sesingkat itu? Dan harganya 10 juta dolar AS lebih rendah dari harga pasar. Hideki Yokai mentransfer asetnya kepada kedua putranya dan anak perempuan tidak sahnya, dan kemudian ia juga mendapatkan kembali sejumlah uang, yang memungkinkan perusahaannya bertahan hidup dan membuat hidupnya di penjara lebih nyaman. Feng, kamu pintar sekali. Kenapa aku tidak terpikir? Setelah renovasi lantai atas selesai, aku akan merelakan kantorku di World Trade Center. Lebih nyaman bekerja di tempatku sendiri, kata Kirilenko sambil menggoyangkan gelasnya. Membeli Empire State Building adalah acara yang begitu membahagiakan. Bagaimana mungkin dia tidak merayakannya dengan minum-minum? Bos, lihat koran-koran ini. Tepat saat keduanya sedang merayakan, Wilson bergegas masuk sambil membawa koran. Karena Feng Yu akan berada di Amerika Serikat selama 2 tahun ke depan, Wilson juga membuka firma hukum di New York. Selain membantu Feng Yu mengurus dokumen hukum, ia juga menjadi pengacara perwakilan Kirilenko di Amerika Serikat. Biaya yang dibayarkan oleh keduanya saja sudah cukup untuk memastikan firma hukum tersebut tidak merugi, belum lagi fakta bahwa mereka juga dapat menerima komisi lainnya. Wilson baru saja membantu Feng Yu menangani masalah kontrak gedung Empire State kemarin. Hari ini, ia sedang membaca koran di kantor ketika tiba-tiba mendapati koran tersebut melaporkan perubahan kepemilikan gedung Empire State. Peristiwa ini dengan cepat menjadi berita utama di berbagai media besar, tetapi beritanya tampak sangat tidak bersahabat. Taipan Tiongkok yang tersembunyi mengakuisisi gedung Empire State. Gedung Empire State berpindah tangan lagi. Mengapa landmark bersejarah nasional ini dimiliki oleh orang luar? Melihat invasi modal Tiongkok ke Amerika Serikat dari perspektif gedung Empire State, lebih dari selusin surat kabar memuat berita utama tentang gedung Empire State, dan semuanya menyebutkan identitas Tiongwah Feng Yu. Namun, untuk saat ini, mereka hanya melaporkan bahwa Feng Yu adalah direktur Microsoft. Sedangkan untuk bisnis Feng Yu yang lain, mereka tidak mencantumkannya, mungkin karena masih belum jelas. Feng Yu mengerutkan kening. Bukankah ini jenis teori ancaman yang sangat dikuasai orang Amerika? Tetapi orang Amerika sebenarnya adalah orang yang paling egois. Mereka bersedia menikmati keuntungan dari negara yang kuat, tetapi hanya sedikit orang yang rela mengorbankan kepentingan mereka sendiri demi hal ini. Oleh karena itu, pernyataan ini hanya berdampak kecil terhadap investasi Feng Yu di Amerika Serikat. Perusahaan yang menyewa gedung Empire State akan tetap menyewanya, dan mereka tidak dapat memaksa Feng Yu untuk menjual saham Microsoft-nya. Mereka hanya bisa meneriakkan slogan-slogan. Namun, Feng Yu mencium aroma politik di dalamnya. Hal itu terus-menerus menekankan identitas Tiongkok Feng Yu, yang konsisten dengan teori ancaman Tiongkok yang dianut Amerika Serikat. Feng Yu hendak meminta pendapat Kirilenko, tetapi ia mendapati Kirilenko bahkan lebih marah daripada Feng Yu. Ada apa? Tidak ada yang menyebut teori ancaman Rusia. Justru hal inilah yang membuat Kirilenko sangat tidak puas. Saya juga pemegang saham Empire State Building, dan saya sudah menginvestasikan banyak uang. Kenapa Anda hanya menyebut Feng Yu dan bukan saya? Kenapa hanya menyebut Tiongkok dan bukan Rusia? Ini terlalu banyak, ini benar-benar terlalu banyak. Feng, kita harus melawan, kata Kirilenko dengan marah. Feng Yu ingin berkata, kalau kita harus melawan, bukankah seharusnya aku yang melakukannya? Kau sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Tapi karena Kakak Ji ingin berpartisipasi, biarkan saja dia berpartisipasi. Lagi pula, Feng Yu tidak ingin menjadi pusat perhatian. Jadi kalau Kakak Ji suka, biarkan saja. Baiklah, lalu bagaimana kita melawan? Feng Yu sangat penasaran dengan metode serangan balik hebat apa yang bisa Kirilenko pikirkan. Bagaimanapun, ini Amerika, dan surat kabar ini utamanya untuk orang Amerika. Anda tidak bisa hanya menulis artikel. Dan apakah surat kabar akan menerbitkannya atau tidak adalah pertanyaan tentang apakah, bahkan jika diterbitkan, orang Amerika akan benar-benar membacanya. Kecuali jika Anda mempromosikan hegemoni Amerika, yang bahkan Feng Yu pun tidak akan melakukannya. Apalagi Kirilenko. Kirilenko berharap ekonomi AS runtuh seperti Jepang.
Jika as hancur besok, Feng Yu menduga Kirilenko akan tertawa terbahak-bahak. Katakan pada rakyat Amerika bahwa kita akan membeli kebanggaan rakyat Amerika. Kita membeli gedung Empire State hari ini, dan kita akan membeli patung Liberty besok. Vio, Feng Yu menyemburkan teh hitam dari mulutnya. Apa-apaan? Kau mau beli patung Liberty? Kenapa tidak beli gedung putih saja? Itu adalah simbol spiritual seluruh Amerika Serikat, seperti tembok besar Tiongkok dan menara Eiffel Prancis. Bisakah itu diperjualbelikan? Kecuali Amerika Serikat hancur. Tetapi apakah itu mungkin? Saudara Ji, kamu tidak bercanda, kan? Menurutmu apa yang akan kamu pikirkan jika seseorang mengancam akan membeli Kremlin? Tanya Feng Yu tanpa daya. Saya akan menganggapnya lelucon dan tidak akan terlalu memperhatikan lagi. Mata Kirilenko berbinar-binar penuh kebijaksanaan. Sialan, kau ingin kami bertindak seperti orang bodoh dan menutupi dampak insiden ini? Kalau kamu mau berpura-pura, kamu bisa melakukannya, tapi aku tidak. Ide yang buruk. Feng Yu sebenarnya tahu betul bahwa sekalipun orang yang membeli gedung Empire State adalah orang Jepang atau bahkan pemimpin suku kecil di Afrika, dampaknya tidak akan sebesar itu. Hal ini disebabkan oleh beberapa tindakan militer Tiongkok pada saat itu yang memancing Amerika Serikat. Tiongkok menggelar latihan militer tahun lalu dan sedang mempersiapkan latihan besar lainnya tahun ini, dengan anggaran lebih dari 4 miliar yuan. Apakah ini benar-benar sekadar latihan militer? Bahkan Feng Yu sendiri percaya bahwa lelaki tua itu berencana merebut kembali Taiwan dengan paksa. Jika semua rencananya tidak bocor, dia mungkin berhasil. Sejak pertengahan tahun lalu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat telah memburuk drastis akibat campur tangan AS dalam situasi politik Taiwan. Clinton telah menguji batas Tiongkok, menggunakan hal ini sebagai alat untuk menggalang dukungan pemilih agar ia terpilih kembali. Ketika ia menjabat, ekonomi AS berkembang pesat. Jepang dan Uni Soviet, yang pernah menjadi ancaman bagi Amerika Serikat secara ekonomi dan militer, tertinggal. Pada saat ini, ia kembali mengemukakan teori ancaman Tiongkok untuk menarik perhatian orang-orang pada poin ini, dan kemudian ia menunjukkan kekuatan Amerika Serikat, meningkatkan kebanggaan dan rasa superioritas seluruh bangsa, sehingga memenangkan dukungan para pemilih. Faktanya, kekuatan militer Tiongkok memang sangat kuat di Asia saat itu, dan karena orang tuanya masih hidup, sangat kohesif. Seorang lelaki tua lain selalu ingin merebut kembali Taiwan. Hong Kong dan Macau telah diurus. Yang ia butuhkan hanyalah sebidang tanah ini untuk melengkapi wilayah Tiongkok. Ini bukan rahasia, seluruh dunia mengetahuinya. Tahun lalu, Amerika Serikat mengirim satuan tempur kapal induk untuk mendukung Taiwan, dan tahun ini mengirim satu lagi untuk mengancam Cina agar tidak mencoba merebut kembali Taiwan dengan paksa, jika tidak maka akan memicu perang. Tiongkok baru saja pulih kekuatannya dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga tidak mampu menanggung perang. Sikap Rusia saat ini masih belum jelas. Rusia sebenarnya tidak ingin Tiongkok merebut kembali Taiwan. Tidak ada yang suka tetangga yang terlalu kuat, bukan? Terlebih lagi, sejarah Tiongkok adalah sejarah perang. Saat ini, Rusia sedang mengalami kerusakan parah setelah runtuhnya Uni Soviet. Bagaimana mungkin Rusia bersedia melihat Tiongkok menjadi lebih kuat? Jika Tiongkok merebut kembali Taiwan, perkembangan ekonominya pasti akan lebih pesat. Bagaimana jika melampaui Rusia? Dengan kekayaan, kekuatan militer secara alami akan meningkat, yang juga menjadi kekhawatiran Rusia, mengingat Rusia pernah menduduki wilayah Tiongkok. Jadi ketika Amerika Serikat mengancam Cina dengan kelompok tempur kapal induk, Rusia hanya menyampaikan sedikit kata dukungan dan tidak memberikan bantuan substansial. Dua gugus tugas tempur kapal induk jelas dapat mengancam beberapa kota pesisir Tiongkok yang baru muncul. Kota-kota ini merupakan kawasan ekonomi Tiongkok yang paling pesat perkembangannya. Jika kawasan ini rusak akibat perang, ekonomi Tiongkok pasti akan terpuruk lagi. Sekalipun Taiwan pulih saat itu, ekonomi akan kembali terpukul hebat, yang sama sekali tidak dapat diterima Tiongkok. Feng Yu tahu bahwa pada titik ini, Tiongkok pasti akan berkompromi, mengancam Taiwan, lalu melepaskannya. Konon, di kehidupan sebelumnya, lelaki tua itu begitu marah akan hal ini hingga ia jatuh sakit untuk waktu yang lama, dan akhirnya tak pernah melihat kembalinya Hong Kong. Tapi Feng Yu tidak bisa mengendalikan semua ini. Kalau As mau mempromosikan teori ancaman, biarkan saja. Bukankah kau bilang Tiongkok akan bangkit dan melampaui ekonomi As? Lalu di masa depan, aku akan membuat hal ini menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan impian ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah promosi merek. Bangun merek inti dan kuasai industri. Saat ini, ada dua merek Cina yang lebih terkenal di Amerika Serikat, Feng Yu dan Jian Libao. Feng Yu, dengan patennya untuk pelembab udara, kipas angin tanpa bilah, VCD, dan DVD, telah memperoleh pengakuan pasar yang tinggi di pasar peralatan rumah tangga, bahkan produk-produk ini menjadi yang terdepan di industri. Jian Libao, raksasa industri minuman Tiongkok, mencapai penjualan sebesar 4 miliar RMB tahun lalu, dengan laba melebihi 400 juta. Perusahaan ini telah membuka cabang di lebih dari selusin negara, dan produknya diekspor ke lebih dari 30 negara dan wilayah.
Jian Libao adalah pemimpin sejati di pasar minuman Tiongkok. Meskipun Wahaha telah menunjukkan tanda-tanda mengejar ketertinggalan di pasar Tiongkok, penjualannya terbatas di sana. Di luar negeri, penjualan Wahaha sebagian besar terbatas di Taiwan, Hong Kong, dan Makau. Mereka pernah mencoba memasuki Jepang, tetapi sayangnya, tidak ada yang mau membelinya setelah mengetahui bahwa itu adalah merek Tiongkok. Mereka akhirnya mundur, dan insiden ini membuat Song Qingxian sangat marah hingga ia kehilangan beberapa kilogram. Di pasar minuman Tiongkok saat ini, Jian Libao adalah pemimpinnya, diikuti oleh Wahaha, Robust, Cocotre, Zenzen, dan Sunrise. Total penjualan tahunan mereka melebihi 3 miliar. Dan berapa penjualan industri minuman as tahun lalu? 100 miliar. Tiongkok berpenduduk 1,2 miliar jiwa, sementara Amerika Serikat berpenduduk 200 juta jiwa. Kesenjangan tingkat konsumsi antara keduanya sangat besar. Feng Yu selalu ingin Wahaha berekspansi melampaui batas wilayahnya dan menjangkau dunia. Di kehidupan sebelumnya, Wahaha sangat buruk dalam hal ini. Bahkan sebelum Feng Yu terlahir kembali, penjualan Wahaha di luar negeri, pada puncaknya, tidak pernah melebihi 25 juta per tahun, lebih rendah dari penjualan tahunan Jian Libao saat ini, atau bahkan Coconatre Company saat ini. Dalam industri minuman, standar FDA-AS merupakan standar inspeksi minuman paling ketat di dunia. Selama standar ini terpenuhi, tidak akan ada masalah dalam mempromosikannya di negara lain. Jian Libao lulus uji, itulah sebabnya ia mampu mengukir ceruk pasar di Amerika Serikat. Pada saat ini, perkembangan Jian Libao di Amerika Serikat juga mengalami periode kemacetan, terutama karena Jian Libao hanya memiliki satu produk dan juga tersingkir oleh dua raksasa minuman Amerika. Awalnya, Jian Libao berkesempatan bekerja sama dengan PepsiCo untuk melawan Coca-Cola. Namun, selama negosiasi, pimpinan Jian Libao, Li Jingwei, mengatakan sesuatu yang sangat arogan. PepsiCo adalah kakak tertua di industri minuman. Atas nama Jian Libao, saya dengan hangat menyambut Anda untuk bergabung dengan Jian Libao dan memproduksi produk kami. Dia ingin mengubah Pepsi menjadi agen Jian Libao. Konon, perwakilan PepsiCo sempat bungkam cukup lama saat itu. Syarat kerjasama yang mereka tawarkan ternyata sangat menguntungkan. Jian Libao turut mempromosikan Pepsi Cola di Tiongkok dan menekan Coca-Cola. PepsiCo turut mempromosikan Jian Libao di Amerika Serikat dan juga menekan Coca-Cola. Bisa dibilang ini adalah pendekatan yang saling menguntungkan, pertukaran pasar. Namun, Li Jingwei terlalu ambisius saat itu dan sama sekali tidak menganggap serius kedua raksasa minuman tersebut, karena produk inti masing-masing berbeda. Jian Libao memproduksi minuman elektrolit alkali lemah, minuman olahraga yang juga bisa diminum atlet, yang lebih sehat. Di matanya, baik Coca-Cola maupun Pepsi, mereka hanyalah penjual minuman bersoda dan tidak dapat menghentikan kemajuan Jian Libao. Pada masa-masa awal, ekspansi Jian Libao memang sangat mulus, dan semuanya berkembang ke arah yang baik. Perusahaan ini menjadi pemimpin di Tiongkok, memasuki pasar internasional, dan berhasil mempromosikan dirinya di Amerika Serikat. Bahkan promotornya di Amerika Serikat pernah menjadi promotor PepsiCo. Namun, ketika kedua perusahaan cola tersebut menyadari bahwa mereka tidak dapat berkembang di Tiongkok, basis mereka disusupi oleh Jian Libao yang ambisius. Kedua perusahaan cola yang awalnya berseberangan tersebut mulai menekan Jian Libao secara bersamaan. Tidak hanya di pasar AS, tetapi juga di pasar di banyak negara lain. Kerjasama antara kedua raksasa minuman ini langsung mempersempit jalur pengembangan Jian Libao di luar negeri. Inilah saatnya Jian Libao paling membutuhkan bantuan. Jadi Feng Yu menghubungi Lin Qishu, presiden cabang Jian Libao di Amerika. Jian Libao baru saja membeli sebuah gedung di Amerika Serikat sebagai kantor pusatnya, tak jauh dari gedung Empire State. Feng Yu sudah sangat terkenal di New York, dengan surat kabar yang memberitakan tentang pengusaha Tiongkok yang telah membeli gedung Empire State. Setelah menerima telepon dari Feng Yu, Lin Qi pun menerima undangannya. Feng Yu bertemu dengan Lin Qishu di ruang resepsi di lantai atas gedung Empire State, yang juga merupakan lantai pertama yang direnovasi. Apakah Anda Bos Feng? Tidak ada foto Feng Yu yang tampak depan di koran, dan Direktur Lin Qi tidak mengenal Feng Yu. Namun, melihat hanya ada satu orang di ruang tamu, ia hanya bisa bertanya dengan ragu-ragu. Dalam hati, Direktur Lin Qi merasa tebakannya salah. Lagi pula, orang di depannya terlalu muda. Bos Lin, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku Feng Yu. Mendengar suara yang familiar itu, Lin Qishu mengulurkan tangannya. Meskipun ia sudah siap secara mental, ia masih merasa sulit untuk menerimanya sejenak. Halo, Bos Feng. Halo, Bos Feng. Tuan Lin, apakah Anda penasaran mengapa saya mengundang Anda ke sini hari ini? Saya tidak akan bertele-tele. Saya ingin membantu Jian Libao. Feng Yu tersenyum dan nadanya tulus. Lin Qishu mengangkat alisnya dan berkata, apa maksud Tuan Feng? Jian Libao tidak butuh bantuan apapun. Lin Qishu mengira Feng Yu ingin membeli saham di Jian Libao, tetapi ia tentu saja tidak setuju. Jian Libao adalah perusahaan milik negara, dan kinerjanya sangat baik,
Jadi mengapa mereka mengizinkan orang luar untuk membeli? Manajemen mereka masih memikirkan MBO di masa mendatang. Benarkah? Kudengar Jian Libao sekarang ingin masuk ke supermarket besar, tapi ditolak? Feng Yu juga menemukan hal yang sama. Memasuki supermarket besar akan memberi mereka banyak gerai penjualan, yang pasti akan meningkatkan penjualan dan keuntungan. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa bersaing secara nyata dengan dua perusahaan cola di pasar AS. Lin Qishu tiba-tiba menatap Feng Yu. Meskipun masalah ini bukan rahasia, jika kau tidak peduli dengan Jian Libao, kau tidak akan pernah tahu. Apakah ini Bos Feng yang bertanya tentang Jian Libao? Dan dari apa yang dikatakan Bos Feng, apakah dia punya cara untuk memasukkan Jian Libao ke supermarket besar di Amerika Serikat? Bos Feng, bisakah Anda menangani bantuan ini? Biar saya perjelas, bukan berarti Jian Libao tidak bisa masuk ke supermarket Amerika. Kami masih bernegosiasi dan belum mencapai kesepakatan tentang persyaratannya. Jian Libao menuntut persyaratan yang sama dengan kedua perusahaan cola tersebut konter khusus, papan nama yang menarik perhatian, lokasi prima, dan sebagainya. Setidaknya tidak jauh berbeda. Namun, supermarket menolak untuk menyetujuinya. Meskipun Jian Libao bagus, menurut mereka, ia tidak sebanding dengan Coca-Cola dan Pepsi. Tentu saja, ada poin penting lainnya, yaitu Jian Libao saat ini hanya memiliki satu varian minuman, dan tidak ada produk lain. Hal ini sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Coca-Cola dan Pepsi. Mengapa harus ada konter terpisah untuk satu produk? Bagaimana kalau aku bisa membantumu mendapatkan persyaratan yang lebih baik? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Mata Lin Qi terbelalak. Bagaimana Bos Feng bisa membantu Jian Libao mendapatkan kesepakatan yang lebih baik? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dan mengapa? Bos Feng, apa yang Anda inginkan? Lin Qishu bertanya dengan serius. Saya orang Tiongkok, dan Jian Libao adalah merek Tiongkok. Sesederhana itu. Tentu saja, tidak sesederhana itu, tetapi itulah alasan Feng Yu memilih bermitra dengan Jian Libao. Kerja sama berarti memberi dan menerima, dan Feng Yu tidak akan membantu tanpa imbalan. Ia tentu menginginkan imbalan. Bos Feng, tidak ada cinta tanpa alasan. Meskipun Jian Libao adalah merek Tiongkok, Anda telah membantu. Anda tidak bisa meminta imbalan apapun, kan? Tanya Lin Qishu dengan cerdik. Karena Tuan Lin bertanya, aku akan menyampaikan permintaanku. Tapi setelah mendengarkan permintaanku, kau akan menyadari bahwa Jian Libao lebih unggul. Lin Qishu tidak menjawab, menunggu Feng Yu menyampaikan syaratnya. Jika syaratnya masuk akal, tentu saja dia akan mempertimbangkannya. Jika syaratnya terlalu berat, dia akan langsung menolaknya. Soal keinginan berinvestasi di Jian Libao, itu bahkan lebih mustahil. Kota ini tidak akan setuju. Saya ingin menyatukan industri minuman Tiongkok untuk membentuk aliansi minuman besar, Beverage Major League, atau singkatnya BML. Bersama-sama, kita akan memengaruhi pasar luar negeri seperti AS. Jian Libao adalah yang terbaik di pasar luar negeri, jadi kita membutuhkan Jian Libao untuk berbagi saluran penjualan kita. Itu tidak mungkin. Sebelum Feng Yu sempat menyelesaikan kata-katanya, Lin Qi langsung menolak. Saluran penjualan dibangun oleh Jian Libao dengan usaha keras, jadi mengapa mereka harus membagikannya kepada orang lain secara gratis? Jangan lupa, merek lain juga punya kanal penjualan. Kalau kanal semua orang terhubung, kanal Anda akan dibagikan, dan kanal orang lain juga akan dibagikan dengan Jian Libao. Misalnya, Cocotre, Wahaha, mereka punya kanal yang lebih bagus daripada Jian Libao, kan? Namun, gabungan semua saluran tersebut tidak sebaik Jian Libao sendiri. Jika kita hanya bekerja sama dengan beberapa saluran saja, mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Konyol sekali. Selain Tiongkok dan Amerika Serikat, saluran apa lagi yang bisa dimiliki Jian Libao yang bisa dibilang bagus? Bahkan di Tiongkok, Wahaha punya saluran yang lebih baik daripada kalian. Data tentang berapa banyak negara yang menjual produk itu hanyalah proyek penyelamatan muka yang ditunjukkan perusahaan milik negara seperti kalian kepada para pemimpin. Kenapa ku dengar banyak cabang Jian Libao merugi? Feng Yu mencibir. Ya, Jian Libao dijual di lebih dari 30 negara dan wilayah. Tetapi berapa banyak dari penjualan tersebut yang benar-benar menghasilkan uang? Upaya Jian Libao yang gigih untuk berekspansi memang benar. Tetapi perusahaan seharusnya tidak memperlakukan saluran distribusinya yang masih belum matang sebagai modal. Meskipun hal ini mungkin menyenangkan para pemimpin, hal ini hanyalah lelucon bagi siapapun yang jeli. Selama kita bisa menyatukan merek-merek ini, kita bisa membentuk aliansi yang kuat, dan kita akan mampu bersaing dengan Coca-Cola atau Pepsi. Lanjut Feng Yu. Kita bisa melakukannya sekarang. Jangan membohongi diri sendiri. Berapa banyak penjualan kedua perusahaan itu di Amerika Serikat saja? Dan berapa banyak penjualan global Jian Libao? Di Tiongkok, jika bukan karena penindasan bersama terhadap merek-merek seperti Wahaha, saya khawatir Pepsi dan Coca-Cola sudah berkembang. Tunggu, Bos Feng, saya hanya tahu Anda pemilik Empire State Building. Kabarnya Anda juga pemegang saham dan direktur Microsoft.
Sekalipun semua berita ini benar, Anda sepertinya tidak berkecimpung di bisnis minuman, kan? Lin Qishu menyela Feng Yu lagi. Sekalipun kamu kaya dan cakap, tapi kamu tidak berkontribusi apa-apa dan hanya mengandalkan omongan manismu, kamu harap aku menyetujui persyaratanmu? Bagaimanapun kamu melihatnya, Jian Libao harus membayar paling mahal. Aku lupa memberitahumu bahwa aku juga pemegang saham utama Wahaha. Feng Yu memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Apa? Kamu pemegang saham utama Wahaha? Bukankah pemegang saham utama Wahaha adalah Zhong Qingxian? Lin Qishu terkejut. Pemegang saham utama tidak mengelola perusahaan, tetapi membiarkan pemegang saham kecil yang mengelolanya? Apakah aku perlu berbohong kepadamu tentang masalah sekecil itu? Feng Yu berkata dengan nada santai. Masalah sepele? Ini Wahaha, perusahaan makanan dan minuman yang mengalami pertumbuhan paling pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jika dia pemegang saham utama, dia akan memiliki setidaknya sepertiga saham, bahkan mungkin lebih. Tapi di mata lawannya, masalah ini sepele. Tetapi mengingat pihak lain mampu membeli Empire State Building dan merupakan pemegang saham Microsoft, itu mungkin masalah kecil bagi Bos Feng. Saya rasa Anda harus berbicara dengan Li Jingwei tentang masalah ini dan biarkan dia yang mengambil keputusan. Saya juga telah meminta Zhong Qingxian untuk menghubungi perusahaan minuman dalam negeri. Hanya dengan bersatu, kita bisa membaikot kedua raksasa minuman ini. Jian Libao saja tidak cukup. Produk Jian Libao terlalu unik, dan ini kelemahan besar. Direktur Lin Qi tahu betul bahwa inilah kelemahan fatal Jian Libao. Li Jingwei juga meminta cabang Amerika untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan produk baru. Namun, setiap kali mereka muncul dengan ide-ide kreatif, ide-ide tersebut selalu didahului oleh ide-ide lain. Jian Libao awalnya berencana meluncurkan minuman teh di AS, dengan fokus pada unsur-unsur Tiongkok. Namun, setelah Wahaha, perusahaan minuman teh Tiongkok terkemuka, mendekati mereka untuk bermitra, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam meluncurkan minuman teh. Jika Wahaha bersaing dengan mereka, bukankah itu akan menguntungkan Amerika? Lin Qishu berpikir sejenak dan berkata, Bos Feng, izinkan saya melaporkan hal ini kepada manajer umum Li. Kita akan membahasnya setelah manajer umum Li membuat keputusan. Ada satu hal penting lagi, bagaimana Anda bisa menjamin Jian Libao bisa mendapatkan persyaratan yang baik dan memasuki jaringan supermarket besar di Amerika Serikat? Ketika Anda memasuki supermarket, Anda tidak akan dianggap serius karena Anda hanya satu merek. Namun, jika kita bersatu, kita dapat mempromosikan konsep Huaxia Food dan memajang minuman kita di konter yang sama. Dengan begitu, jangkauan produk kita akan jauh lebih luas daripada Coca-Cola dan PepsiCo, memberi kita keuntungan dalam negosiasi. Lagi pula, aku punya beberapa koneksi dengan banyak supermarket besar. Syarat dan ketentuan yang bisa kunegosiasikan jelas jauh lebih baik daripada yang kau negosiasikan. Setidaknya aku bisa menjamin syarat dan ketentuan yang bisa kita dapatkan tidak lebih buruk daripada kedua perusahaan cola itu. Kata Feng Yu yakin. Feng Yu tidak menyombongkan diri tentang hal ini. Produk-produk merek Feng Yu dan Aiwea telah memasuki jaringan supermarket besar tersebut dan laris manis. Selama Feng Yu mengungkapkan bahwa dia adalah pemilik kedua merek besar ini, pemilik supermarket besar itu pasti bersedia duduk dan berbicara dengan Feng Yu. Kemudian Feng Yu dapat menggunakan Jian Libao sebagai produk utama dan minuman Huaxia lainnya sebagai produk pelengkap, dan ia harus dapat bernegosiasi dengan supermarket tersebut dan mengupayakan kondisi yang lebih baik. Feng Yu bahkan berpikir bahwa beberapa makanan Cina lainnya dapat diekspor ke sini, seperti sosis ham, yang mungkin juga disukai oleh orang Amerika. Mendengar janji Feng Yu, Lin Qi semakin bersemangat. Jika mereka bisa mendapatkan kondisi seperti ini dan memasuki jaringan supermarket besar Amerika, penjualan Jian Libao pasti akan mencapai puncaknya. Dan dia akan lebih dihargai oleh Presiden Li, dan ketika perusahaan go public seperti yang dikatakan Presiden Li, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak saham asli. Dia juga ingin mempromosikan BML ini sekarang. Sementara Feng Yu dengan sabar menunggu kabar, Lin Qishu telah terbang kembali ke Tiongkok dan secara pribadi melaporkan kepada Li Jingwei tentang rencana aliansi minuman yang disebutkan Feng Yu. Setelah mendengarkan penceritaan ulang Lin Qishu, Li Jingwei punya ide lain dalam benaknya. Bisa dibilang Jian Libao diciptakan oleh Li Jingwei seorang diri, tetapi perusahaan ini tidak ada hubungannya dengan Li Jingwei. Terus terang saja, Li Jingwei hanyalah seorang karyawan. Namun, ia adalah pekerja yang sangat baik. Tanpanya, bisa dikatakan Jian Libao tidak akan ada. Di daerah setempat, Li Jingwei juga digambarkan sebagai sosok yang heroik. Namun, ia tidak menginginkan hal-hal ini. Ia menginginkan hak milik. Semua orang mengakui bahwa tanpanya, Jian Libao tidak akan ada. Tetapi dengan kebangkitan kesadaran hak milik dan pembatasan pemerintah, ia sangat tidak puas dengan situasi saat ini. Pemerintah telah mewajibkan setidaknya 45% karyawan Jian Libao haruslah penduduk lokal. Namun, berbagai nepotisme merajalela di kalangan manajemen menengah Jian Libao, yang secara serius menghambat perkembangan Jian Libao. Li Jingwei yakin, jika bukan karena orang-orang ini, tim Jian Libao yang dipimpinnya pasti sudah berkembang 2 kali lipat dari sekarang.
Ia selalu menekankan pentingnya membangun saluran penjualan yang baik. Ia tidak berkomentar tentang perusahaan-perusahaan luar negeri. Di Tiongkok saja, saluran penjualan Jian Libao tidak sebaik perusahaan-perusahaan yang berdiri belakangan seperti Wahaha dan Robust. Meskipun jelas telah menghabiskan banyak uang, mengapa saluran penjualan belum dibangun, sehingga mereka harus bergantung pada distributor lain? Jika salah satu dari jaringan ini terputus, penjualan Jian Libao pasti akan menurun. Jika pengembangan saluran penjualan Jian Libao sekuat Wahaha, bagaimana mungkin perusahaan minuman ini bisa berkembang? Masalah lainnya adalah pemerintah mengambil sebagian besar keuntungan Jian Libao setiap tahun, sehingga Jian Libao terus-menerus kekurangan dana. Jika Li Jingwei mengikuti jejaknya, Jian Libao seharusnya sudah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru sejak lama, dan Jian Libao tidak akan lagi menjadi sekadar produk. Mimpinya adalah menjadi seperti Coca-Cola, dengan Jian Libao sebagai produk utama dan produk lain berputar di sekitar Jian Libao, sehingga membentuk perusahaan yang sangat kompetitif. Namun, saat ini, perusahaan Jian Libao hanya memiliki satu produk Jian Libao. Para pemimpin pemerintahan mengatakan bahwa Jian Libao tidak membutuhkan produk lain dan langsung mentransfer semua dana penelitian dan pengembangan produk yang telah mereka siapkan. Jian Libao berencana mengembangkan minuman teh beberapa tahun yang lalu, tetapi Wahaha yang diuntungkan. Sekarang dia hanya dapat melakukan penelitian dan pengembangan di Amerika Serikat untuk mencegah dana tersebut diambil oleh pemerintah ketika mereka kembali ke Cina. Sejak akhir 1980-an, negara telah berhenti mencegah investasi swasta atau bahkan akuisisi perusahaan milik negara. Kebijakan ini, yang oleh banyak orang disebut kemunduran negara dan kemajuan swasta, telah memberi Li Jingwei harapan. Ia berpikir bahwa karena ia telah memberikan kontribusi yang begitu besar kepada Jian Libao, pemerintah akan mendukung usulannya untuk memperjelas hak milik. Lagi pula, banyak perusahaan telah melakukan hal ini, memberikan manfaat nyata bagi mereka yang memberikan kontribusi terbesar. Berbeda dengan dirinya, yang hanya menerima imbalan yang sangat kecil seperti medali kerja dan kenaikan gaji. Dalam situasi ini, dia secara artifisial mengendalikan kecepatan pengembangan Jian Libao karena dia tahu betul bahwa semakin baik Jian Libao berkembang, semakin tinggi biaya baginya dan timnya untuk membeli saham Jian Libao, dan semakin rendah kemungkinannya. Dia ingin membangun gedung Jian Libao di Guangzhou, menginvestasikan 1 miliar yuan, lalu memindahkan kantor pusat Jian Libao dari kota kabupaten kecil ini. Selain lokasinya yang terpencil, hubungan antar negara juga sangat rumit, yang sangat menghambat perkembangan Jian Libao. Mengenai cara membeli ekuitas, dia juga memikirkan cara yang baik, yaitu go public dan biarkan Jian Libao go public. Bukankah para pemimpin pemerintahan sekarang senang memiliki perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi mereka? Setelah Jian Libao go public, nilai pasarnya pasti akan meroket, yang merupakan pencapaian politik yang baik. Li Jingwei berpikir bahwa ia dapat menggunakan ini untuk meyakinkan pemerintah agar mengizinkan MBO, sehingga mereka dapat secara resmi menjadi salah satu pemilik perusahaan dari sekadar operator perusahaan. Namun cita-citanya terlalu tinggi, sedangkan realitanya terlalu tipis. Sebelum tahun baru, Li Jingwei mengusulkan agar Jian Libao direstrukturisasi menjadi perusahaan saham gabungan dan terdaftar di bursa saham, tetapi usulannya ditolak mentah-mentah oleh pemerintah. Pemerintah juga secara belak-belakan mengatakan bahwa Li Jingwei ingin merusak sosialisme. Apakah ia masih memiliki semangat pengabdian? Apa sih dedikasi itu? Apa yang kulakukan selama bertahun-tahun itu juga dedikasi, kan? Li Jingwei sangat marah, merasa usahanya tidak dihargai dengan semestinya. Dua strateginya, yaitu mencatatkan saham dan menyelesaikan pembangunan, tidak dapat dijalankan secara normal, dan menjadi pemegang saham Jian Libao pun mustahil. Hal ini membuatnya merasa sangat kecewa. Pada saat ini, berbagai berita terus bermunculan, membuat ketidakpuasan Li Jingwei semakin bertambah. Pendiri TCL, Li Dongsheng, menandatangani perjanjian desentralisasi dengan pemerintah daerah. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa tim Li Dongsheng akan memastikan peningkatan nilai aset milik negara sebesar 10% setiap tahun, dan pemerintah berjanji bahwa manajemen dapat membeli ekuitas perusahaan dari peningkatan nilai tersebut dengan rasio tertentu. Di kota lain tidak jauh dari perusahaan Jian Libao, perusahaan Midea, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga kecil, dijual secara keseluruhan kepada pendiri dan timnya. Ada banyak perusahaan lain dengan berita serupa. Manajemen yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan semuanya memperoleh sebagian ekuitas setelah reformasi kepemilikan saham, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, tetapi dia tidak punya harapan sama sekali. Pendapatan utama pemerintah daerah berasal dari perusahaan Jian Libao yang dipimpin oleh Li Jingwei. Bagaimana mungkin promosi orang-orang itu bisa terjadi tanpa kontribusi Li Jingwei? Namun kini mereka telah mencekik mimpi terakhir Li Jingwei, yang membuat Li Jingwei sangat marah. Beberapa tahun yang lalu, ketika suplemen kesehatan merajalela, para pejabat pemerintah itu juga datang untuk membimbing Jian Libao. Mereka meminta Jian Libao untuk mempromosikan dirinya sebagai produk kesehatan,
Seperti mengubah Jian Libao menjadi keajaiban oriental yang sesungguhnya dan menciptakan konsep menyembuhkan penyakit saat Anda mengalaminya dan memperkuat tubuh saat Anda sehat. Li Jingwei dengan tegas menolak hal ini. Meskipun penjualan suplemen kesehatan meningkat 2 kali lipat dari tahun ke tahun, dan bahkan beberapa cairan oral, yang asetnya hanya beberapa juta di tahun pertama, menjadi raksasa dengan penjualan tahunan sebesar 2 miliar di tahun berikutnya, Li Jingwei tetap setia pada hati nuraninya meskipun tergoda oleh godaan ini. Belakangan, industri suplemen kesehatan tiba-tiba terbongkar oleh CCTV, dan seluruh industri terpukul hebat. Saat itulah mereka menyadari bahwa Li Jingwei benar. Citra merek Jian Libao pun membaik. Li Jingwei yakin jika Jian Libao diserahkan kepada orang-orang itu, pembangunannya pasti sudah lama selesai, apalagi mencapai skala seperti sekarang. Dua perusahaan besar yang bertahan di pasar suplemen kesehatan kini bergerak di bidang minuman robust dan wahaha. Kedua perusahaan tersebut terus mengurangi produksi dan akhirnya menarik diri dari pasar suplemen kesehatan. Namun, mereka telah berkembang pesat di industri minuman, dengan wahaha kini mengancam posisi Jian Libao sebagai pemimpin domestik. Saat itu, pemegang saham utama wahaha mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin bekerja sama dan memperluas pasar luar negeri. Awalnya, ia tidak setuju, karena bagaimanapun juga, kedua perusahaan tersebut adalah pesaing. Namun sekarang, Li Jingwei berpikir untuk bertemu dengan Bos Feng untuk membahas masalah lain. Jika ia bisa mendapatkan dukungan finansial dari Bos Feng, maka, Bos, banyak hal buruk tentangmu beredar di perusahaan sekarang. Apa kau akan melakukan sesuatu? Ralph tampak getir. Posisi Feng Yu terguncang, yang berdampak besar padanya. Apa yang harus kulakukan? Sebesar apapun aku bicara, apa gunanya? Aku masih memegang kendali penuh di pasar Tiongkok, dan aku masih pemegang saham dan direktur Microsoft, kata Feng Yu enteng. Dia ingin melakukan sesuatu. Tapi apa gunanya? Haruskah dia memperingatkan atau bahkan memecat mereka yang menyebarkan rumor? Jika hanya ada satu atau dua orang, sebagai direktur, dia pasti bisa melakukannya. Dan Bill Gates juga akan memberinya keuntungan dari keraguan. Tapi sekarang setelah begitu banyak media membicarakannya, dan hampir setiap insinyur membicarakannya, bisakah Feng Yu masih memecat mereka semua? Bagaimanapun, kekuatan Feng Yu di Microsoft masih terlalu kecil. Microsoft adalah Microsoft-nya Bill Gates, dan hanya Bill Gates yang dapat mengambil keputusan akhir. Bos, apakah Anda benar-benar membeli Empire State Building? Tanya Ralph penasaran. Saya membelinya melalui kerjasama dengan orang lain. Saya hanya pemegang saham utama, kata Feng Yu santai. Selama Feng Yu tidak ada di tempat, Ralph mengirimkan email kepadanya setiap hari untuk melaporkan pekerjaannya, merinci setiap detailnya, yang sangat menyenangkan Feng Yu. Bos, apakah suatu hari nanti aku berkesempatan bekerja di Empire State Building? Wajah Ralph penuh kerinduan. Aku sudah memesankan kantor untukmu. Aku akan mengirimkan gambar dekorasinya nanti. Kalau kamu tidak puas, kamu bisa meminta mereka untuk mengubahnya, kata Feng Yu sambil menepuk bahu Ralph. Ralph gembira terima kasih, Bos. Saya akan bekerja di Empire State Building suatu hari nanti. Ayah Ralph dulunya seorang pengusaha sukses yang menyewa kantor di Empire State Building. Sayangnya, di akhir tahun 1980-an, setelah investasinya gagal, ia bunuh diri, sebuah kepedihan yang akan selalu diingat Ralph. Ralph bersumpah bahwa ia akan duduk di kantor di gedung Empire State lagi seumur hidupnya. Ia tak pernah menyangka mimpi ini akan terwujud secepat ini. Bagaimana perkembangan Amazon akhir-akhir ini? Berapa banyak pemegang saham yang setuju menjual saham mereka kepada kami? Feng Yu bersandar di kursinya dan bertanya sambil membaca dokumen internal Microsoft. Jeff menjual rumah dan surat berharga lainnya, mengumpulkan dana dalam jumlah besar, dan meningkatkan kepemilikan sahamnya di Amazon menjadi 21%. Saya menghubungi semua pemegang saham yang tersisa, dan mereka semua menuntut premi, kalau tidak mereka tidak akan menjual. Ada juga dua pemegang saham kecil yang dengan tegas menolak. Mereka adalah orang-orang pertama yang berinvestasi di Jeff, dan mungkin Jeff mengatakan sesuatu kepada mereka. Ya. Feng Yu mengangguk. Berapa premi yang diminta orang-orang itu? Dia pasti akan meminta premi. Lagi pula, preminya sudah ada sejak dia membelinya. Tapi meskipun preminya 100%, biayanya tidak akan banyak. Yang penting adalah saham Amazon dan pengalaman dalam mengoperasikan mal online ini. Mereka tampaknya telah bersatu, semuanya menuntut premi 30%. Saya pikir kita bisa mengalahkan mereka satu persatu, dan kita mungkin bisa mencapai kesepakatan dengan premi maksimal 15%, tetapi saya rasa pembelian saham dengan harga par tidak mungkin terjadi. Ralph merasa sedikit malu, karena ia merasa belum menjalankan tugasnya dengan baik. Aku memintamu untuk membentuk tim kecil sendiri. Bagaimana kabarmu? Bos besar lainnya memiliki sekelompok sekretaris atau asisten, tetapi Feng Yu hanya mempekerjakan Ralph. Jelas bahwa Ralph tidak memiliki cukup energi untuk mengurus begitu banyak hal. Saya menemukan dua teman baik saya dan mempekerjakan dua asisten dari perusahaan lain. Sekarang kami berempat.
Feng Yu memberitahu Ralph bahwa ia bisa membentuk tim dan membayar gajinya. Bagaimana mungkin Ralph menolak? Meskipun tampaknya memiliki lebih banyak orang akan mengurangi kredibilitasnya, hal itu akan mengurangi kemungkinan membuat kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Jika dia bersikeras bahwa satu orang dapat melakukan segalanya, maka jika terjadi kesalahan, itu akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya dan dia tidak akan mendapat apapun. Beban kerja Anda akan terus bertambah. Jika tim Anda kekurangan karyawan, teruslah merekrut. Bicaralah dengan pemegang saham Amazon lainnya. Premi boleh saja, tetapi seperti yang Anda katakan, turunkan hingga di bawah 15%. Anda bisa mendapatkan penghematan sebesar 30%. Mata Ralph berbinar. Bosnya sangat baik. Itu keuntungan yang lumayan. Jangan khawatir, bos. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan harga terendah dan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Ralph menepuk dadanya untuk menunjukkan kesetiaannya. Apakah dokumen Dewan Direksi Microsoft menyatakan bahwa direktur tidak dapat menggunakan saham Microsoft sebagai jaminan untuk pinjaman yang dijaminkan? Tanya Feng Yu. Microsoft tidak punya kebijakan seperti itu. Bahkan jika perusahaan biasa punya, kebijakannya terbatas pada saham dengan hak suara. Bos, bukankah Anda kebanyakan memegang saham tanpa hak suara? Ralph penasaran. Mengapa bosnya menginginkan pinjaman? Apakah karena dia tidak punya cukup uang untuk mengakuisisi Amazon? Tapi itu tidak masalah. Menurut proyeksi Microsoft, sahamnya akan naik setidaknya 60% tahun ini, yang berarti aset sang bos juga akan naik 60%, itu pun belum termasuk dividen. Mungkin dalam 2 tahun, sang bos akan menjadi miliarder dengan kekayaan bersih puluhan miliar dolar. Kalau bos bisa untung besar lagi dari investasinya, sesuai gaya biasanya, pasti bonusnya banyak. Feng Yu terpaksa mengambil pinjaman. Likuiditasnya sangat terbatas. Ia tidak hanya menyumbangkan sejumlah besar uang tahun ini, tetapi juga membeli Empire State Building. Ia juga ingin membeli villa di New York, jadi ia membutuhkan uang tunai. Lagi pula, dia tidak akan rugi kalau mengambil pinjaman. Berinvestasi di saham-saham yang sedang naik daun pasti akan menghasilkan lebih dari sekadar bunga. Menggunakan uang bank untuk menghasilkan uang adalah cara berinvestasi yang paling tepat. Khususnya, Feng Yu tahu betul bahwa pasar saham A sedang mengalami penguatan yang lambat dalam beberapa tahun terakhir, dan sebagian besar saham akan terus naik. Jika ia bisa menangkap beberapa saham ajaib, mungkin investasinya bisa berlipat ganda dalam waktu kurang dari sebulan. Meskipun Feng Yu tidak memperhatikan saham-saham ajaib itu di kehidupan sebelumnya, 2 hari yang lalu ia membaca sebuah surat kabar yang mewawancarai seorang insinyur jaringan Tiongkok bernama Yang Ziyuan. Perusahaan jaringan yang ia dirikan bersama orang lain bernama Yahoo. Awal bulan ini, Yahoo baru saja melantai di bursa. Feng Yu merasa sedikit menyesal. Mengapa ia tidak terpikir untuk berinvestasi di perusahaan internet terkuat ini sebelum gelembung keuangan internet terjadi? Seandainya saya memikirkannya lebih awal dan menginvestasikan sejumlah uang, saya pasti akan menghasilkan banyak uang. Akan lebih baik lagi jika saya bisa menjadi anggota Dewan Direksi. Namun, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Harga saham Yahoo saat ini kurang dari $40 AS. Yahoo masih merugi. Meskipun diminati karena merupakan saham teknologi internet, sahamnya tidak sepopuler ketika Netscape melantai di bursa, dan harga sahamnya belum naik terlalu tajam. Sekalipun ia tidak bisa bergabung dengan Dewan Direksi, ia masih bisa menghasilkan banyak uang dengan membeli sebanyak mungkin saham Yahoo yang beredar. Ia menunggu harga saham Yahoo naik, yang kebetulan terjadi di awal tahun 1997. Pada saat itu, Feng Yu masih dapat menggunakan saham ini untuk mengambil pinjaman dan mengumpulkan dana dalam jumlah besar, menunggu di Hong Kong bagi para spekulan keuangan yang ingin memanfaatkannya. Hai, Miles, ini Feng. Saya ingin menggadaikan sebagian saham Microsoft saya untuk pinjaman. Feng Yu menelepon wakil presiden Citibank. Ketika Six Sense Company menerbitkan sahamnya sebelumnya, kedua belah pihak cukup puas dengan kerja sama tersebut. Ketika para pemegang saham Microsoft ingin mengambil pinjaman dengan jaminan saham Microsoft mereka, Citibank tentu saja sangat menyambutnya. Bagi sebuah bank, bunga pinjaman merupakan salah satu sumber pendapatan utamanya. Tentu saja, ketika memberikan pinjaman, Anda juga harus hati-hati memeriksa kemampuan membayar pihak lain, apakah ada risiko penyusutan nilai agunan, dan sebagainya. Saham, pada dasarnya, adalah sekuritas yang rentan terhadap risiko devaluasi. Hal ini terutama terjadi pada akhir 1980-an, ketika Amerika Serikat, bukan hanya Jepang, menjadi yang pertama mengalami krisis keuangan dan properti. Namun, mereka dengan cerdik berhasil mengalihkan kerusakan tersebut. Dikombinasikan dengan kebangkitan teknologi tinggi dan keuntungan dari perang, AS dengan mudah melewati krisis, sementara Jepang sangat terpuruk, membutuhkan setidaknya 1 dekade untuk pulih. Pada akhir 1980-an, bank-bank juga mengalami kerugian, terutama akibat hipotek saham dan properti. Misalnya, bukankah Donald Trump merupakan contoh tipikal seseorang yang berutang besar kepada bank dan kemudian mengancam mereka untuk menunda penagihan bunga?
Beberapa bahkan bangkrut, saham mereka menjadi tidak bernilai, dan ban bahkan tidak mendapatkan kembali modal mereka. Jadi sejak saat itu, ban menjadi lebih ketat dalam penilaian risiko, sehingga jumlah pinjaman yang dapat diperoleh Feng Yu untuk bagian sahamnya ini pasti lebih rendah dari nilai pasar saat ini. Feng Yu mempertimbangkan hal ini. Jumlah yang ingin ia pinjam juga lebih rendah daripada nilai pasar saham. Namun, ketika Miles memberitahu jumlah yang bisa ia pinjam, Feng Yu masih sedikit tidak senang. Miles, aku menggunakan saham Microsoft sebagai jaminan pinjaman. Apa kau tidak melihat profitabilitas Microsoft? Sahamnya pasti akan naik tahun ini, jadi bagaimana mungkin ada risiko depresiasi? Lihat saja kontrak yang ditandatangani Microsoft dengan perusahaan-perusahaan komputer itu, dan berapa jumlahnya? Belum lagi, perangkat lunak perkantoran, server, DLL. Microsoft sedang laris manis sekarang, jadi apresiasi harga saham tidak bisa dihindari, kata Feng Yu sambil mengerutkan kening. Sialan, aku sudah meminjam banyak sekali saham. Berdasarkan nilai pasarnya, nilainya setidaknya 1,5 miliar. Kurasa meminjam 1,2 miliar tidak cukup, dan kau hanya mau meminjamkanku 700 juta sekarang? Apakah Anda mengatakan harga saham Microsoft berisiko turun setengahnya dalam 3 tahun? Itu omong kosong. Tuan Feng, jangan khawatir. Harga saham pada dasarnya fluktuatif. Kami memang mempertimbangkan risikonya sedikit lebih tinggi, tetapi Anda seharusnya mengerti itu, kan? Kata Miles. Saya tidak mengerti. Saya akan meminjam 1,2 miliar untuk saham-saham ini. Apakah itu banyak? Nilai pasar saham-saham ini setidaknya 1,5 miliar. Dan tanyakan pada diri sendiri, bukankah bunga yang saya berikan terlalu tinggi? Tahun depan, nilai pasar saham-saham ini bahkan mungkin akan berlipat ganda. Tidak bisakah penilai Anda memperhitungkannya? Jika saham senilai 1,5 miliar digunakan sebagai jaminan, tetapi hanya pinjaman 700 juta yang bisa diperoleh, itu terlalu mencurigakan. Jika Citibank bersikeras melakukan ini, Feng Yu tidak punya pilihan selain mencari bank lain untuk meminjam. Sayang sekali dia orang Tiongkok, jadi dia tidak bisa mendapatkan suku bunga sangat rendah yang ditawarkan Jepang. Kalau tidak, Feng Yu pasti sudah pergi ke sana sejak lama. Maaf, Tuan Feng, tapi beginilah kondisi pinjaman Citibank saat ini. Kalau Anda mau pinjam lagi, nilai agunannya harus dinaikkan. Pihak lain sangat ingin mendapatkan pinjaman. Jadi tentu saja ia ingin meminjamkan lebih banyak kepada Feng Yu. Namun, Feng Yu hanya menawarkan sebagian saham Microsoft miliknya sebagai agunan. Jika ia bisa menggunakan seluruh saham Microsoft miliknya sebagai agunan, rasionya pasti tidak akan serendah itu. Semakin tinggi jumlah pinjaman, semakin baik kinerjanya dan semakin banyak uang yang akan diperolehnya di akhir tahun. Awalnya, Miles mengira bahwa dengan kondisinya dan setelah mengatakan begitu banyak, Feng Yu pasti akan meningkatkan jumlah saham yang dijaminkan. Jadi dia juga mengambil langkah mundur dan meningkatkan jumlah pinjaman. Tetapi dia tidak menyangka Feng Yu benar-benar akan berdiri dan berbalik lalu pergi. Tuan Feng, syarat pinjaman Citibank kami sama dengan bank lain. Anda tidak akan mendapatkan syarat yang lebih baik di bank lain manapun di New York, teriak Miles. Jika Anda bersedia menjaminkan lebih banyak saham, saya bisa meningkatkan jumlah pinjaman. Feng Yu keluar dari kantornya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, Miles panik. Feng Yu benar-benar pergi tanpa ragu. Apa yang baru saja dikatakannya tidak sepenuhnya menipu Feng Yu. Bank-bank di New York memang sangat ketat dalam peninjauan hipotek saham, dan rasio pinjaman terhadap nilai memang sangat rendah. Namun, yang digadaikan Feng Yu bukanlah saham perusahaan biasa, melainkan saham Microsoft Corporation, yang saat ini memiliki potensi apresiasi yang sangat besar dan sedang diburu oleh investor secara gila-gilaan. Rasio pinjamannya pasti tidak akan serendah itu. Ketika Miles melihat Feng Yu pergi, ia langsung menelepon beberapa eksekutif bank yang memiliki hubungan baik dengannya. Meskipun mereka pesaing, mereka juga sering bekerja sama. Misalnya, kali ini, Miles membujuk semua orang untuk bekerja sama menurunkan jumlah pinjaman Feng Yu demi memberi pelajaran kepada orang Tionghoa ini. Tentu saja, jika Feng Yu akhirnya ingin mengambil pinjaman, semua orang akan meminjamkannya bersama-sama. Semua orang di sana tampak setuju, tetapi Miles tidak yakin apakah mereka akan benar-benar mematuhinya. Tentu saja, beberapa eksekutif bank tampak setuju, tetapi diam-diam menunggu Feng Yu datang. Yang mengejutkan mereka, Feng Yu bahkan tidak menghubungi bank mereka. Saat ini, mereka tidak bisa lagi tinggal diam. Mereka tidak peduli bahwa mengambil inisiatif untuk menghubungi akan membalikkan keadaan kedua belah pihak. Sekalipun mereka memberi Feng Yu rasio pinjaman yang sangat tinggi, mereka yakin para petinggi akan setuju. Mereka yakin saham Microsoft tidak akan jatuh. Namun, setelah mereka menghubungi Feng Yu, semuanya ditolak oleh Feng Yu. Meskipun mereka telah meningkatkan jumlah pinjaman, Feng Yu tetap tidak setuju. Miles tak bisa diam lagi. Jadi ia menelepon Feng Yu dan mengatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan hari itu. Jumlah pinjaman untuk saham Microsoft jelas tidak serendah itu.
Ia telah melaporkan pinjaman 1,2 miliar yang disebutkan Feng Yu kepada atasannya, dan mereka sudah sepakat. Pada saat ini, Feng Yu mencibir dan berkata, "Kau setuju? Tapi aku tidak mau meminjam uang dari bankmu lagi. Dan Tuan Miles, aku akan memberitahu presiden bankmu tentang masalah ini. Kurasa kau akan mendapat masalah." Miles terkejut. Baru kemudian ia menyadari betapa salahnya memperlakukan Feng Yu dengan cara yang sama seperti ia memperlakukan orang biasa. Jika presiden tahu tentang ini, ia pasti akan memintanya mengundurkan diri di rapat dewan. Di mana ia bisa menemukan posisi dengan gaji setinggi itu? Dia adalah satu-satunya eksekutif di Citigroup yang tidak menerima imbalan ekuitas. Awalnya, mereka ingin mengandalkan kinerja ini untuk mendapatkan insentif ekuitas di akhir tahun. Tetapi sekarang tampaknya bukan hanya tidak ada peluang untuk mendapatkan insentif ekuitas, tetapi dia juga mungkin kehilangan posisinya saat ini. Tuan Feng, saya rasa ada kesalahpahaman di antara kita. Saya ingin menjelaskannya langsung kepada Anda. Tidak, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasanmu, kata Feng Yu sambil tersenyum. Miers, apa menurutmu Citibank benar-benar sehebat itu? Ada begitu banyak bank di dunia. Kalau Citibank tidak meminjamkan uang, bank lain juga tidak akan meminjamkan uang, kan? Feng Yu telah bernegosiasi dengan HSBC untuk meminjam A1 miliar dari bank tersebut dengan suku bunga yang sangat rendah, dan nilai pasar saham yang perlu dijaminkan hanya A1, 1 miliar. Persyaratannya sangat berbeda dengan Citibank. Tentu saja, bukan hanya saham Microsoft yang berperan di sini. Li Zikai dan Fu Guangzheng juga memberikan jaminan. Feng Yu secara bertahap akan menggunakan seluruh saham Microsoft miliknya sebagai jaminan pinjaman, dan kemudian meraup untung besar di pasar saham AS tahun ini. Adapun Miles, dia juga harus diberi pelajaran yang pantas diterimanya. Pelajaran yang tidak akan pernah dilupakannya. Feng Yu memberitahu Presiden Citibank tentang situasi Miles, dan seperti yang diduga, Miles terpaksa mengundurkan diri. Mengundurkan diri lebih baik daripada dipecat. Jika ia menemukan bank yang tidak mengetahui insiden tersebut, ia masih bisa mendapatkan posisi manajemen senior. Namun hatinya dipenuhi dengan kebencian, dan dia bersumpah untuk membalas dendam pada Feng Yu. Feng Yu menginvestasikan sebagian besar uang pinjamannya di pasar saham, terutama untuk membeli saham dua perusahaan, Yahoo dan Microsoft. Ia juga membeli beberapa saham lain, sebagian besar saham perusahaan teknologi internet, dan memberikannya kepada beberapa broker yang disewanya untuk memantau saham-saham tersebut. Ketika ada berita negatif, mereka akan segera memberitahunya. Mengikuti saran Feng Yu, Kirilenko berinvestasi lebih banyak di perusahaan-perusahaan teknologi internet ini dan lebih sedikit di saham-saham lain. Ia juga meminta orang-orang untuk terus-menerus mensurvei perusahaan-perusahaan dengan potensi pertumbuhan di Amerika Serikat. Ia juga mengikuti contoh Feng Yu jika ada kesempatan untuk mengambil alih kendali. Ia akan melakukannya. Sekalipun itu hanya saham minoritas, ia akan mencari cara untuk masuk ke jajaran direksi. Ia ingin menghasilkan banyak uang dari orang Amerika dan membuat mereka bekerja untuknya. Bos Feng, manajer umum kami, Li, sedang berada di New York dan ingin bertemu dengan Anda untuk membahas kerjasama, kata Lin Qi kepada Feng Yu melalui telepon. Tuan Li, Li Jingwei, dia di New York? Baiklah, aku akan menunggunya di gedung Empire State. Tuan Li, Feng Yu bilang dia menunggumu di gedung Empire State. Lin Qi menatap Li Jingwei dengan waspada. Dia tahu Li Jingwei orang yang sangat sombong. Dulu, dia bahkan tidak menganggap serius perusahaan Baishi. Sekarang, dia berinisiatif untuk pergi ke pihak lain, menempatkan dirinya dalam posisi yang lemah. Dia bertanya-tanya apakah Presiden Li akan marah. Tanpa diduga, Li Jingwei tidak hanya tidak marah, tetapi juga berkata sambil tersenyum, baiklah, saya juga ingin kembali ke Empire State Building untuk melihat-lihat. Cabang Amerika kami dibuka di Empire State Building. Seorang pria Tiongkok berusia 50-an duduk di hadapan Feng Yu, keduanya saling mengamati. Feng Yu ingin tahu seperti apa sosok pendiri Jianlibao, perusahaan yang telah mendominasi Tiongkok selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Li Jingwei bahkan lebih penasaran bagaimana seseorang semuda itu bisa menjadi direktur Microsoft. Ada beberapa minuman di meja kopi di depan mereka berdua, semuanya adalah minuman Cina, termasuk produk Jianlibao dan Wahaha. Tuan Li, terserah Anda mau minum apa. Li Jingwei mengambil Jianlibao tanpa ragu. Sebagai manajer umum Jianlibao, bagaimana mungkin dia minum minuman lain saat bernegosiasi dengan orang lain? Feng Yu membuka sekaleng Shenzhen, yang membuat Li Jingwei mengerutkan kening. Bukankah Feng Yu pemegang saham utama Wahaha? Mengapa dia memilih minuman dari perusahaan lain? Tuan Li, Anda harus memahami lawan Anda sebelum bisa mengalahkannya. Kalau Anda tidak minum minuman perusahaan lain, bagaimana Anda bisa mengalahkan mereka dalam hal rasa? Kata Feng Yu setelah bersendawa dengan puas. Ini dibuat oleh peneliti, bukan saya. Apa maksud Tuan Feng dengan memajang begitu banyak minuman Cina? Li Jingwei melirik Feng Yu, dan ia sudah menebak-nebak. Kenapa? Bukankah Presiden Lin sudah memberitahumu bahwa aku akan membentuk aliansi minuman? Feng Yu bertanya dengan sengaja.
Ini produk yang kamu pilih? Li Jingwei melihat lusinan produk minuman di atas meja. Bukankah agak terlalu campur aduk? Li Jingwei yakin bahwa aliansi minuman dapat dibentuk, tetapi aliansi tersebut pasti harus berpusat di sekitar Jian Libao. Meskipun Feng Yu lebih kaya daripada Jian Libao adalah pemimpin yang tak terbantahkan dalam hal pengaruh merek. Ini semua minuman yang bisa saya beli dengan ukuran tertentu. Meskipun namanya aliansi minuman, mereka tidak mengizinkan semua merek bergabung. Kita harus selektif, ya? Feng Yu sudah memberitahu Zhong Qingxian untuk menyelidiki merek-merek kecil itu. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan melakukannya. Jika tidak, lupakan saja. Mempromosikan merek-merek kecil ini tidak mudah. Mereka bahkan tidak mampu membayar biaya promosi. Jadi Feng Yu tidak akan membiarkan mereka memanfaatkannya dengan sia-sia. Alasan mengapa dia meletakkan begitu banyak produk di atas meja hanyalah untuk menunjukkan kepada Li Jingwei bahwa dia telah melakukan beberapa penelitian tentang pasar minuman Tiongkok. Tuan Feng, saya kenal Zhong Qingxian, tapi saya tidak pernah tahu kalau pemegang saham utama perusahaan Wahaha ternyata orang lain, kata Li Jingwei sambil menatap mata Feng Yu. Feng Yu berpikir, ada begitu banyak hal yang tidak kau ketahui. Aku bukan hanya pemegang saham utama Wahaha, tapi kepemilikan sahamku lebih dari 50%. Tahun lalu, setelah Zhong Qingxian memutuskan untuk menghentikan produksi Wahaha Oral Liquid, dua pemegang saham lainnya sangat tidak puas dengan hal ini karena Wahaha Oral Liquid bertahan dari kekacauan produk kesehatan dan masih dapat mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan Wahaha. Produk-produk Wahaha yang baru dikembangkan, seperti bubur 8 harta karun dan minuman fungsional Kili, tidak laku, bahkan tidak menghasilkan keuntungan. Keputusan untuk menghentikan produk-produk yang menguntungkan dan beralih ke produk-produk yang tidak menguntungkan memicu perdebatan sengit antara kedua pemegang saham dan Zhong Qingxian. Akhirnya, kedua pemegang saham tersebut patah semangat dan mengancam akan menjual saham mereka di Wahaha dan memulai bisnis mereka sendiri. Zhong Qingxian segera menghubungi Feng Yu, dan keduanya pun menambah kepemilikan saham mereka di Wahaha. Feng Yu kini bukan hanya pemegang saham terbesar Wahaha, tetapi juga memegang 53% saham. Zhong Qingxian memegang 38% saham dan berutang cukup besar kepada bank. Kedua pemegang saham tersebut tidak menjual seluruh saham mereka, tetapi masing-masing mempertahankan sebagian. Mereka semua relatif konservatif. Mengambil uang untuk memulai bisnis dan menjadi bos sejati adalah ide yang bagus, tetapi juga memiliki risiko tertentu. Mereka menyimpan sebagian saham untuk kembali berbisnis. Para eksekutif Wahaha lainnya juga diberi imbalan sejumlah kecil ekuitas, yang akan semakin meningkatkan kekompakan manajemen. Tuan Li juga kenal Lau Zong. Kalau saya tahu soal ini, saya pasti sudah meminta Lau Zong untuk bicara langsung dengan Anda. Penasaran nggak sih, kalau Zhong Qingxian jadi jurumudi Wahaha? Sederhana saja saya nggak peduli. Terlalu malas untuk peduli? Mata Li Jingwei terbelalak. Alasan macam apa itu? Apakah seseorang akan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain begitu saja hanya karena mereka terlalu malas mengelolanya? Namun kemudian ia teringat bahwa Zhong Qingxian adalah pendiri Wahaha. Jadi mungkin ada semacam kesepakatan di antara keduanya. Jika memang begitu, maka jika saya memintanya untuk berinvestasi, saya seharusnya dapat mengambil alih hak pengelolaan di tangan saya sendiri, bukan? Li Jingwei meletakkan Jian Libao di tangannya dan menatap Feng Yu dengan tatapan tajam. Tuan Feng, apakah Anda tertarik berinvestasi di Jian Libao? Apa? Investasi di Jian Libao? Feng Yu terkejut. Kenapa Li Jingwei memintaku berinvestasi di Jian Libao? Seharusnya Jian Libao tidak kekurangan uang, kan? Apa maksudnya? Terlepas dari niat Li Jingwei, Feng Yu pasti akan setuju. Jian Libao tidak akan pernah menolak jika bukan karena perjuangan Li Jingwei selanjutnya dengan pemerintah. Selain itu, keberhasilan Jian Libao saat ini dalam mengembangkan pasar as juga sangat sukses, menjadikannya investasi yang sangat berharga. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Tuan Li, apa maksud Anda tadi? Feng Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Ada banyak cara untuk berinvestasi, dan dia ingin tahu metode mana yang disukai Li Jingwei. Jika Li Jingwei bersedia membantu, peluang Feng Yu untuk mendapatkan saham di Jian Libao, atau bahkan mengendalikannya, akan jauh lebih besar. Tuan Feng, karena Anda, sebagai pemegang saham utama Wahaha, dapat membiarkan Zhong Qingxian tetap berkuasa, maka setelah Anda menjadi pemegang saham Jian Libao, dapatkah Anda yakin untuk terus menyerahkan hak pengelolaan kepada saya dan tim saya? Li Jingwei terus menatap Feng Yu. Jika ada keraguan di mata Feng Yu, Li Jingwei mungkin akan menyesalinya. Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang mungkin tidak Anda percayai. Tetapi sejak beberapa tahun yang lalu, semua perusahaan yang saya kendalikan dikelola oleh orang lain. Bahkan ketua perusahaan publik yang saya kendalikan adalah orang lain. Anda mungkin berpikir itu sebuah perjanjian, tetapi saya katakan, tidak ada perjanjian seperti yang Anda pikirkan. Saya terlalu malas untuk mengurusnya. Misalnya, saya seorang direktur Microsoft, tetapi kantor pusat Microsoft ada di Seattle, dan saya sedang di New York sekarang, kan?
Feng Yu tidak pernah mempertimbangkan untuk membiarkan Li Jingwei mundur. Sekalipun ia bisa mengakuisisi Jian Libao sepenuhnya, ia akan tetap mempekerjakan kembali Li Jingwei dengan sahamnya. Li Jingwei mampu mengembangkan Jian Libao menjadi perusahaan sebesar itu hanya dalam 10 tahun, yang menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Feng Yu bertanya pada dirinya sendiri bahwa ia mungkin tidak bisa melakukan lebih baik daripada Li Jingwei. Karena Li Jingwei sangat cakap, dan tim manajemen perusahaan juga dibesarkan oleh Li Jingwei, maka seperti halnya perusahaan mesin Harbin, bahkan jika Li Jingwei pensiun, Feng Yu akan mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali Li Jingwei sampai penerus baru yang berkualitas dilatih. Jawaban Feng Yu begitu lugas sehingga Li Jingwei sangat gembira. Jadi, Tuan Feng sudah menyetujui persyaratanku? Kenapa tidak? Tapi aku punya satu permintaan, yaitu struktur staf yang membengkak harus disederhanakan. Aku tidak ingin orang-orang yang dipaksa masuk dengan koneksi tetap tinggal di perusahaan. Lagi pula, kantor pusat Jian Libao terlalu terpencil saat ini. Kurasa kita harus memindahkannya, setidaknya ke kota besar seperti Shenzhen atau Guangzhou, atau bahkan ke Guangdong. Para petinggi seharusnya mendukungmu, kan? Jika Feng Yu tidak mengajukan permintaan apapun, Li Jingwei pasti masih skeptis. Namun, setelah Feng Yu mengajukan 2 permintaan, Li Jingwei semakin yakin bahwa Feng Yu akan setuju untuk membiarkannya terus mengelola perusahaan. Yang membuatnya semakin bahagia adalah kedua syarat yang diajukan Feng Yu memang benar-benar ingin ia lakukan. Ia hanya tidak dapat melakukannya karena hak milik Jian Libao tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jika Jian Libao berhasil melakukan reorganisasi, ia tentu berharap dapat mencapai 2 hal ini. Ini memang masalah besar yang menghambat perkembangan Jian Libao. Tuan Feng, saya berjanji kepada Anda bahwa saya bisa dan harus melakukan 2 hal ini, kata Li Jingwei dengan sungguh-sungguh. Tuan Li, apa yang baru saja kita bicarakan itu semua akan terjadi di masa mendatang. Saya sangat penasaran. Bagaimana Anda akan membuat saya berinvestasi di Jian Libao? Setahu saya, Jian Libao adalah perusahaan milik negara 100%. Sepertinya Anda tidak punya saham di sana? Tanya Feng Yu dengan sengaja. Li Jingwei merasa dadanya sesak ketika mendengar kata-kata Feng Yu. Ya, hak kepemilikan Jian Libao tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tetapi tanpanya, Jian Libao tidak akan ada. Apakah itu adil? Tuan Feng, izinkan saya bercerita. Feng Yu tampak sangat tertarik. Ia bersandar di sofa, mengambil zen-zen di atas meja, dan menyesapnya dengan penuh semangat. Konsep promosi Jian Libao adalah minuman olahraga, dan semua publisitas kami berkaitan dengan olahraga. Pada tahun 1990, Jian Libao, sebuah perusahaan dari Nanyang, dan seorang juara Olimpiade bersama-sama berinvestasi dan mendirikan Jian Libao Sportswear Company, di mana Jian Libao merupakan pemegang saham pengendali. Merek pakaian olahraga yang dioperasikan oleh perusahaan ini bernama Li Ning. Feng Yu mengangkat alisnya. Ia pernah mendengar di kehidupan sebelumnya bahwa Li Ning pernah menjadi submerek Jian Libao, tetapi ia tidak tahu bagaimana akhirnya Li Ning dipisahkan. Sepertinya ia akan mengetahuinya hari ini. Feng Yu membuka kotak cerutu di meja sebelahnya, mengeluarkan 2 cerutu, memanggang 1, dan menyerahkannya kepada Li Jingwei. Cobalah, rasanya berbeda dari rokok. Li Jingwei langsung mengambilnya. Feng Yu memanggang 1 lagi, mengambilnya sendiri, lalu duduk kembali di sofa. Bos Li, teruskan bicaramu. Li Jingwei tertegun sejenak. Sepertinya Feng Yu sedang mendengarkan sebuah cerita dan bahkan menyalakan sebatang rokok cerutu. Li Ning juga berkinerja sangat baik. Perusahaan ini melejit di Asian Games Guangzhou, dengan penjualan tahunan yang meningkat 2 kali lipat. Potensi pertumbuhan di masa depan sangat besar. 2 tahun lalu, Li Ning bertemu Liu Jipeng, pakar reformasi kepemilikan saham yang berbasis di Beijing. Liu Jipeng menekankan bahwa kepemilikan yang tidak jelas akan sangat menghambat perkembangan perusahaan di masa depan, sehingga ia mendorong Li Ning untuk memisahkan diri dari Jian Libao. Feng Yu mengangkat alisnya. Jadi begitulah. Dia pikir Li Ning tidak hanya jago senam, tapi juga jago bisnis. Ternyata dia sudah meminta bantuan seseorang untuk mendiagnosis perusahaan itu. Li Ning membuat kesalahan besar di Olimpiade 1988, gagal meraih medali emas dan kehilangan pamor. Sayalah yang membantunya, dan dia sangat berterima kasih. Dia takut orang-orang akan menganggapnya tidak tahu berterima kasih, jadi dia ragu-ragu. Setelah Liu Jipeng berulang kali membujuknya, Li Ning datang kepada saya, mengucapkan kata-kata ini, dan bahkan berjanji akan memberi saya beberapa saham. Jian Libao Sportswear, bagaimanapun juga, adalah anak perusahaan Jian Libao. Sebagai manajernya, saya memiliki banyak ruang untuk bermanuver. Saya sangat mendukung pemisahan Li Ning dari Jian Libao. Jadi atas nama perusahaan, saya menandatangani perjanjian dengan Li Ning. Li Ning akan membayar kembali Jian Libao Group sebesar 16 juta yuan yang ia investasikan di Jian Libao dalam 3 kali angsuran. Saya menandatangani perjanjian itu tanpa menyebutkan apresiasi saham. Mata Feng Yu melebar. Apakah ini benar-benar mungkin?
Bukankah ini hanya menggunakan uang Jian Libao untuk membeli saham Jian Libao? Kemudian, Jian Libao Sportswear Company resmi berganti nama menjadi Li-Ning Sportswear Company, dan bulan lalu, perusahaan tersebut pindah dari Guangzhou ke Beijing. Ia juga memenangkan beberapa sponsor pakaian untuk delegasi Olimpiade kami tahun ini. Saya yakin perkembangan Li-Ning akan terus membaik. Feng Yu berpikir dalam hati, kau tidak salah. Setidaknya di kehidupanku sebelumnya, sebelum 2008, penjualan dan laba Li-Ning terus meningkat dari tahun ke tahun. Setelah 2008, mereka sempat mengalami penurunan sebelum akhirnya bangkit kembali. Kekayaan Li-Ning pun meroket. Jika Li-Ning masih menjadi anak perusahaan Jian Libao Holdings, pasti sudah merosot sejak lama. Tunggu, apakah cerita Li Jingwei menunjukkan bahwa dia masih memiliki kendali yang kuat atas Jian Libao? Meski begitu, menutup bisnis tidak sama dengan menjual saham perusahaan, kan? Apakah pemerintah daerah akan setuju? Tuan Feng, Anda mengatakan bahwa sayalah yang mendirikan Jian Libao dan membangunnya hingga mencapai ukurannya saat ini. Sayalah yang memberikan kontribusi terbesar bagi Jian Libao. Apakah itu berlebihan? Tentu saja tidak berlebihan. Tanpamu, Jian Libao tidak akan ada, puji Feng Yu tulus. Lalu saya meminjam uang dari Li-Ning dan ingin mengubah Jian Libao menjadi perusahaan saham gabungan dan mengambil bagian dalam ekuitas sebagai manajer. Mengapa mereka tidak setuju? Tapi sekarang saya punya solusi. Negara ini sekarang sedang gencar mendorong investasi asing. Jadi Jian Libao, sebagai perusahaan unggulan, harus memimpin. Secercah harapan melintas di mata Li Jingwei. Modal asing? Apakah saya dianggap modal asing? Ya, saya sekarang punya kewarganegaraan Hong Kong, jadi mengapa itu tidak dianggap modal asing? Atau mungkin saya bisa berinvestasi melalui perusahaan AS, jadi mengapa itu tidak dianggap modal asing? Tapi semua ini terdengar familiar. Tuan Li, apakah maksud Anda kita harus membiarkan Jian Libao memasukkan modal asing lalu mengubah Jian Libao menjadi perusahaan saham gabungan? Apakah Anda yakin bisa mewujudkannya? Feng Yu tentu berharap hal ini akan terwujud, tetapi implementasinya tidak akan semudah itu, bukan? Li Jingwei mengacungkan 3 jari. Pertama, saya manajer umum Jian Libao. Meskipun Jian Libao milik negara, kata-kata saya masih sangat berpengaruh di dalam grup Jian Libao. Setidaknya saya bisa membuat sebagian besar karyawan dan manajemen menyetujui langkah saya. Kedua, pencapaian politik saya akan menarik para pemimpin lokal. Mereka akan segera berganti kepemimpinan, dan mereka sangat menginginkan hasil yang baik untuk naik jabatan. Sanshui bukanlah tempat yang dapat menarik investasi asing, kecuali jika perusahaan berkualitas tinggi seperti Jian Libao. Ketiga, kita membutuhkan Wahaha untuk terlibat. Jian Libao menginginkan formula untuk minuman teh Wahaha. Jangan khawatir, kami akan memproduksi minuman teh bersoda, yang sedikit berbeda dari Wahaha. Bisakah kau memberitahuku bagaimana cara melakukannya secara spesifik? Feng Yu menjadi tertarik. Sepertinya Li Jingwei telah memikirkannya dengan sangat rinci. Pertama, saya ingin memberitahu atasan saya bahwa Jian Libao dan Wahaha perlu bekerja sama karena pasar AS menyukai minuman teh, dan peluncuran minuman teh ini pasti akan mendatangkan keuntungan besar bagi Jian Libao. Namun, atasan saya mungkin tidak setuju. Jadi, Jian Libao dan Wahaha perlu bertukar sebagian ekuitas, tetapi tidak terlalu banyak. Feng Yu mengerutkan kening. Wahaha dan Jian Libao bertukar ekuitas? Itu perlu dibicarakan dengan Zhong Qingxian, yang mungkin tidak mau melakukannya. Namun, jika Feng Yu menjelaskan kepada Zhong Qingxian bahwa ia dapat memanfaatkan saluran Jian Libao untuk menjual produk Wahaha di Amerika Serikat, ia yakin Zhong Qingxian akan tergoda. Meskipun Feng Yu biasanya tidak peduli dengan operasional Wahaha, ia tetap merupakan pemegang saham utama, jadi Zhong Qingxian mungkin akan menghormatinya. Jika semuanya gagal, Feng Yu dapat membayar sendiri ekuitas tersebut. Lalu bagaimana? Kita akan bertukar ekuitas, dengan Wahaha menjual formulanya ke Jian Libao, dan Jian Libao membantu Wahaha dalam penjualan ke luar negeri. Bukankah ini baru langkah awal? Benar. Langkah selanjutnya adalah yang kedua. Kita membutuhkan setidaknya 3 perusahaan asing untuk membentuk usaha patungan dengan Jian Libao guna mendirikan Huaxia Beverage Group. Jian Libao akan menginvestasikan sebagian ekuitasnya dan harus memegang 51% saham perusahaan baru tersebut untuk memastikan hak pengendalian. Feng Yu hampir tertawa terbahak-bahak. Grup minuman Huaxia terdengar mengesankan dan pasti akan memikat para pejabat. Lebih jauh lagi, mereka dapat menarik investasi asing dan meningkatkan kinerja politik mereka. Maka semuanya akan mudah. Beberapa perusahaan asing akan bergabung ke tangan Anda, dan saham Wahaha juga akan dijual kepada Anda. Dengan cara ini, Anda akan mengendalikan Jian Libao. Setelah mengendalikan perusahaan, Anda akan memindahkan Jian Libao dari Sanshui ke Guangzhou. Bagaimana cara mereformasi perusahaan akan menjadi tanggung jawab kami. Li Jingwei menghisap cerutunya dalam-dalam, mengembuskan asapnya, lalu melanjutkan, di antara mereka, hanya saya yang bisa meyakinkan pimpinan untuk setuju. Jika saya tidak setuju,
Saya bisa memimpin semua karyawan mogok kerja dan membuat perusahaan tidak bisa beroperasi. Oleh karena itu, saya perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan Anda terlebih dahulu. Anda harus berjanji bahwa setelah Anda mengendalikan Jian Libao, Anda akan menjual sebagian saham Anda kepada tim manajemen saya, dan jumlahnya tidak boleh kurang dari 10%. Li Jingwei menegaskan tanpa saya, rencana ini tidak akan berhasil. Sekalipun Anda bisa meyakinkan pemerintah, saya tetap bisa menyabotasenya. Saya akan membantu Anda mengendalikan Jian Libao, tetapi Anda tetap harus menyerahkan hak pengelolaan kepada saya dan menjual sebagian saham Anda. Namun, keinginan Li Jingwei untuk mendapatkan ekuitas 10% cukup ambisius. Li Jingwei dan timnya jelas tidak punya banyak uang tersisa. Bahkan jika mereka meminjam dari Lining atau mengambil pinjaman bank, mereka tidak akan mampu membayar banyak. Mungkinkah mereka mencari modal Ventura? Tuan Li, setelah saya mengambil alih Jian Libao, Anda ingin membeli 10% sahamnya. Selain dari mana Anda bisa mendapatkan begitu banyak uang, saya tidak mampu membeli bagian saham ini saja, kan? Bisakah Anda membujuk aset-aset milik negara untuk juga menjual sebagian sahamnya? Jika Feng Yu menyumbang 10%, maka Li Jingwei dan timnya, dengan aset milik negara, akan mampu mengendalikan Jian Libao. Karena mereka sudah memegang kendali, mengapa mereka harus melepaskan saham mereka? Feng Yu dan Li Jingwei tidak begitu akrab satu sama lain. Di kehidupan sebelumnya, kondisi mental Li Jingwei memburuk, dan ia dipenjara karena menggelapkan aset milik negara. Feng Yu harus waspada terhadap orang-orang seperti dia. Tuan Feng, Anda bisa tenang saja. Saya berjanji bisa membujuk aset-aset milik negara untuk melepaskan sebagian ekuitasnya. Saya bahkan bisa membiarkan semua karyawan memegang saham di Jian Libao. Raut wajah Li Jingwei tampak garang. Semua karyawan memegang saham. Sepertinya Li Jingwei berencana menghubungi semua karyawan untuk memaksa aset milik negara itu turun tahta. Tapi siapa peduli? Selama saham saya tidak turun, tidak masalah. Lagi pula, Li Jingwei sudah tidak muda lagi. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah dirawat di rumah sakit. Saya yakin ketika Li Jingwei sakit, ia tidak akan menolak untuk menyerahkan hak pengelolaannya. Ia juga tidak ingin Jian Libao, yang ia dirikan, merosot. Lagi pula, nilai aset Jian Libao sebenarnya tidak tinggi, tetapi nilai mereknya signifikan. Selama Li Jingwei bisa membuat pemerintah mengabaikan nilai ini, Feng Yu pasti akan untung. Meninggalkan pabrik di Sanshui dan menyumbangkan sejumlah uang akan menjadi hal yang baik. Terlebih lagi, Feng Yu punya trik lain yang bisa membuat Li Jingwei menyetujui rencananya. Tuan Li, aset tetap Jian Libao sekarang lebih dari 300 juta, kan? Bahkan jika semua keuntungan dialihkan ke aset milik negara, setelah usaha patungan kita, aset tetap Jian Libao pasti akan berlipat ganda. Saat itu, jika Anda ingin membeli 10% saham, Anda harus membayar 60 juta. Saya sangat penasaran, dari mana Anda mendapatkan 60 juta itu? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Wajah Li Jingwei berubah. Jangan khawatir, Tuan Feng. Saya masih punya cara untuk meminjam uang. Kalau tidak bisa, saya harap Anda bisa setuju untuk mencicilnya. Saya pasti tidak akan menggelapkan dana Jian Libao. Dia bisa saja membujuk pemerintah untuk menaikkan gaji manajemen, lalu mengambil pinjaman, dan itu hampir bisa menutupi biayanya. Jika tidak berhasil, dia harus membayar dengan mencicil. Pembayaran cicilan, maksudnya dana Jian Libao digunakan untuk membeli saham Jian Libao? Tanya Feng Yu sambil mengangkat alis. Ini adalah metode kunci yang digunakan generasi sebelumnya untuk mengubah aset milik negara menjadi perusahaan swasta. Meskipun diizinkan secara hukum, hal ini menimbulkan kecurigaan. Tuan Feng tidak setuju dengan syarat saya? Li Jingwei sedikit marah. Dia sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia akan membantu Feng Yu mengendalikan Jian Libao. Dia bahkan menyerahkan saham pengendali di Jian Libao yang telah dia ciptakan, tetapi Feng Yu masih belum puas. Tidak, Tuan Li, Anda salah paham. Malahan, saya pikir Anda sendirilah yang seharusnya diberi imbalan sebagian saham. Dan saya bisa meminjamkan dana yang Anda butuhkan untuk membeli saham. Suku bunganya pasti tidak akan lebih tinggi dari bank, dan Anda tidak mungkin meminjam uang sebanyak itu dari bank, kata Feng Yu sambil mengacungkan jarinya. Li Jingwei tercengang. Pernyataan Feng Yu benar-benar berbeda dari yang dipikirkannya. Mengapa rasanya syarat yang ditawarkan Feng Yu lebih baik? Tuan Feng, apakah Anda punya syarat tambahan? Feng Yu tersenyum. Jauh lebih mudah berbicara dengan orang pintar. Tuan Li sudah tidak muda lagi. Jika anak-anaknya pandai berbisnis di masa depan, posisi manajer umum atau bahkan ketua grup Jian Libao masih bisa Anda pegang. Jika ada orang-orang yang sangat berprestasi di manajemen, mereka juga bisa menjadi manajer umum. Namun, jika tidak ada, setelah Anda pensiun, Anda harus melepaskan posisi ketua dan manajer umum. Bisakah Anda mengerti ini? Ini yang saya bicarakan dengan Song Qingxian, kata Feng Yu sambil tersenyum. Kondisi Feng Yu sama sekali tidak berat.
Ia hanya khawatir gengsi Li Jingwei di Jian Libao terlalu tinggi, dan jika ia pensiun nanti, ia mungkin akan menggunakan taktik licik. Lebih baik menjelaskannya sekarang, jangan sampai Li Jingwei terobsesi dengan kekuasaan di kemudian hari. Li Jingwei terdiam beberapa saat, lalu mengangguk penuh semangat. Oke, aku berjanji. Feng Yu segera mendaftarkan perusahaan investasi di New York dan membuat perjanjian dengan Kirilenko bahwa Kirilenko akan berinvestasi secara dangkal di perusahaan tersebut untuk membentuk usaha patungan as Rusia. Tetapi ada juga perjanjian pribadi bahwa semua saham Kirilenko telah dijual ke Taihua Trading Company, dan transaksi ekuitas akan terjadi 1 tahun kemudian. Tentu saja Kirilenko langsung menyetujui bantuan kecil ini, karena toh dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Feng Yu kemudian menghubungi Li Zikai dan Fu Guangzheng. Li Zikai menggunakan sumber daya keluarga Li untuk mendaftarkan perusahaan dagang di Kanada, sementara Fu Guangzheng mendaftarkan perusahaan di Nanyang. Seperti Kirilenko, mereka semua terdaftar untuk Feng Yu, dan semua saham perusahaan telah diperdagangkan ke Taihua Trading Company, juga setahun kemudian. Pada saat ini, Li Jingwei baru saja memperoleh sebidang tanah di Guangzhou dan mentransfer semua dana ke sana untuk mulai membangun gedung Jian Libao, yang menghabiskan sebagian besar modal kerja perusahaan. Kemudian, dengan alasan kebutuhan untuk mengembangkan pasar as, sebagian besar modal kerja yang tersisa ditransfer ke rekening perusahaan as, menyebabkan Jian Libao mulai menahan pembayaran dari distributor. Ini baru langkah pertama dari rencana Li Jingwei, dan dia segera mulai melaksanakan langkah kedua. Li Jingwei memberitahu para pemimpin kota bahwa perusahaan Amerika telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa minuman teh memiliki prospek pasar yang bagus di sana. Tetapi Jian Libao tidak memiliki formula minuman teh yang matang, dan produsen minuman teh domestik terbaik adalah Wahaha Group. Oleh karena itu, Jian Libao sebaiknya berdiskusi dengan Wahaha, membeli formula minuman teh Wahaha, dan menyempurnakannya. Dengan demikian, Wahaha dapat memproduksi minuman teh baru yang sesuai untuk pasar as, yang tentunya akan mendatangkan keuntungan tinggi bagi Jian Libao. Ketika pihak kota mendengar bahwa hal itu bisa mendatangkan keuntungan besar, mereka bilang akan melanjutkan negosiasi. Itu hanya membeli formula. Bagaimana kami bisa mencegah Anda melakukan ini? Tetapi saat ini Li Jingwei mengatakan bahwa Jian Libao tidak mempunyai uang lagi dan ingin kota tersebut bertindak sebagai penghubung sehingga Jian Libao dapat meminjam uang dari bank. Para pemimpin kota terkejut. Bagaimana mungkin Jian Libao kehabisan uang? Setelah tahun baru, kalian meminta dana, dan kami memberikannya. Kemudian mereka menemukan bahwa Jian Libao bukan hanya kehabisan uang, ia juga berutang kepada distributor untuk barang-barangnya. Kalau saja mereka tidak bekerja sama selama bertahun-tahun, saya khawatir para pedagang itu sudah lama memulai kerusuhan. Begitu para pedagang mogok, penjualan Jian Libao pasti akan lumpuh, dan Jian Libao pasti akan tamat. Para pemimpin mulai menyelidiki kemana perginya uang Jian Libao. Lalu mereka tahu Jian Libao telah membeli sebidang tanah di Guangzhou. Tidak masalah, tapi kenapa kamu langsung membayar konstruksi dan materialnya setelah konstruksi dimulai? Bagaimana mungkin kamu melakukan itu? Bukankah seharusnya kamu membayar setelah pekerjaan selesai? Tapi uangnya sudah terlanjur diberikan. Bagaimana mungkin ditarik kembali? Cabang as kembali mengambil banyak uang, dengan alasan sedang mengembangkan pasar AS. Jika mereka bisa terus mengembangkannya, mereka pasti akan meraup untung besar, tetapi kapan tepatnya mereka bisa mengembangkannya masih belum pasti. Bosnya tidak senang saat itu dan memanggil Li Jingwei, mengkritiknya dengan keras. Dengan kemampuan manajemen seperti ini, dia masih menginginkan saham Jian Libao? Cepat atau lambat, Li Jingwei pasti akan dikeluarkan dari Jian Libao. Li Jingwei mulai mendesak Wahaha untuk membeli formula minuman teh tersebut. Jika tidak, mereka akan melewatkan puncak penjualan musim panas. Saat bernegosiasi pinjaman dengan bank, Li Jingwei sengaja membocorkan bahwa Jian Libao memiliki masalah penjualan yang serius dan berutang banyak uang kepada distributor. Kali ini, bank tidak berani meminjamkan uang, terutama karena Li Jingwei meminta pinjaman sebesar 500 juta yuan, dan tidak kurang. Jian Libao pun terjebak dalam kesulitan, dan para pemimpin kota semakin bingung. Jian Libao, yang baru saja berjalan dengan baik tahun lalu, tiba-tiba kehabisan uang. Namun, Li Jingwei benar mengembangkan produk baru akan segera mendatangkan aliran keuntungan yang stabil dari as, dan Jian Libao akan kembali meraih momentumnya. Pada saat ini, Zhong Qingxian dari Wahaha mengusulkan rencana baru, pertukaran ekuitas. Wahaha dan Jian Libao menukar sebagian ekuitas mereka, lalu memberikan formula minuman teh kepada Jian Libao terlebih dahulu, dan Jian Libao akan membayar kembali uang tersebut setelah 1 tahun. Para pemimpin kota sangat ragu-ragu, berpikir bahwa ini berarti menjual saham Jian Libao. Namun, Li Jingwei memberikan analisis tentang jumlah pabrik Wahaha di Tiongkok dan seberapa lengkap saluran penjualannya. Setelah bertukar saham dengan Wahaha, Jian Libao akan memiliki kesempatan untuk menguasai saluran penjualan Wahaha. Sekalipun tidak berhasil, profitabilitas Wahaha cukup baik, dan kota tidak akan merugi. Maka, setelah berdiskusi, para pemimpin kota menyetujui rencana ini.
Jian Libao memberikan 8% sahamnya dengan imbalan 6% saham Wahaha. Menurut evaluasi mereka, nilai pasar Jian Libao sebenarnya jauh lebih rendah daripada Wahaha. Siapa bilang Wahaha punya lebih banyak pabrik? Para pemimpin kota juga gagal menyadari bahwa nilai taksiran bangunan baru Jian Libao sangat rendah. Setelah mendapatkan formula tersebut, tim pengembangan produk Jian Libao mulai mempelajari formula baru dan mengatakan bahwa dengan formula yang matang, mereka hanya perlu menambahkan minuman berkarbonasi untuk memastikan rasa dan lulus inspeksi AS. Lalu masalahnya muncul lagi, masih belum ada uang. Anda bisa berutang di Tiongkok, tetapi Anda tidak bisa berutang di Amerika Serikat. Para pemimpin kota bertanya, bukankah kita sudah mentransfer sejumlah uang ke cabang Amerika? Kok tidak ada uangnya? Li Jingwei bilang itu biaya iklan. Bukankah kamu selalu bilang iklan Jian Libao tidak sebesar produk lain? Kami memutuskan untuk meningkatkan jumlah iklan dan meningkatkan eksposur Jian Libao agar lebih banyak orang Amerika bisa mengenal Jian Libao dan jatuh cinta pada Jian Libao. Sederhananya, uangnya hilang. Para pemimpin kota berada dalam dilema. Mereka menghubungi beberapa bank untuk mendapatkan pinjaman, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Jika mereka meminjam terlalu banyak, bank tidak akan memberi mereka pinjaman. Jika mereka meminjam terlalu sedikit, itu tidak cukup. Sekarang mereka masih berutang banyak uang kepada para pedagang. Pada saat ini, Li Jingwei membuat langkah mengejutkan lainnya. Ia berhenti membayar gaji karyawan bulan ini dan bersiap menggunakan uang tersebut untuk omzet. Para pekerja langsung berhenti bekerja, bahkan para peneliti di laboratorium pun berhenti bekerja. Li Jingwei segera berusaha mencegah dan menghibur mereka. Namun, Li Jingwei, yang biasanya memiliki prestise tinggi, bahkan tidak dapat mengendalikan beberapa manajer saat ini. Para pemimpin kota harus maju dan mengatakan bahwa mereka akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Meskipun kota ini punya uang, semuanya sudah direncanakan. Jika kita memberikannya kepada Jian Libao untuk mengisi lubang ini, bagaimana jika ternyata tidak cukup? Masalah datang silih berganti, dan para pedagang berkumpul di Sanshui lagi, menuntut agar Jian Libao membayar uang yang menjadi utang mereka sesegera mungkin. Kalau tidak, mereka akan memblokir gerbang pabrik dan gerbang pemerintah setiap hari.